1031. Menatap wajah Zuo Fan yang tidak tahu apa-apa, Sangguan Qingyan menghela nafas dan raut wajahnya melembut. Kamu mengatakan di area tengah bahwa kamu meninggalkan istrimu karena dia akan mati jika bersamamu, kan? Tetapi bagaimana jika itu yang dia inginkan? Yah, aku tidak. Zuo Fan berbicara dengan berat. Aku tidak bisa membuatnya masuk neraka karena aku. Ini seperti mendorongnya ke jurang. Saya bukan orang suci, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa saya lakukan. Namun istrimu sangat senang bergabung denganmu di neraka. Tidak, tidak bisa diterima. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dia ingin bersamaku jadi tentu saja aku juga mau. Tapi menjadi egois untuk waktu yang singkat akan membuatnya terbunuh, sesuatu yang tidak ingin aku lihat. Karena itu lebih baik jika dia melupakanku. Zuo Fan membelai rambut putih Chu Qingcheng, terluka hanya dengan melihatnya begitu tidak responsif. Tapi tidak seperti ini. Aku hanya berharap dia akan melupakanku sendirian. Dia melupakan semua orang, bahkan dirinya sendiri, semuanya kecuali kamu, kan? Sangguan Qingyan melirik tatapan kusam Chu Qingcheng dan menangis lagi. Zuo Fan gemetar dan menutup matanya. Mengingat bagaimana Chu Qingcheng menghindari siapapun di pertarungan sebelumnya, sementara hanya menunjukkan rasa sayang padanya, orang asing dengan topeng elang, dia bahkan lebih terluka. Sangguan Qingyan menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Aku tidak menginginkan keabadian, hanya sesaat. Zuo Fan, ini adalah kata-kata terakhir Chu Qingcheng. Apakah Anda tahu apa artinya? Apa? Aku sudah menekan kakak senior Rui Hua untuk setiap detail dan dia bilang Nona Chu selalu menggumamkan ini tepat sebelum dia kehilangan dirinya sendiri. Sangguan Qingyan menghela nafas. Tuan Zuo adalah pria dengan ambisi dan pencapaian yang tinggi. Baik itu sebagai Zuo Fan atau Gui Fan, dimanapun dia ditemukan pasti akan terbalik dan bahaya mengikuti. Nona Chu sudah siap. Karena dia memilihmu, dia bersedia menerima segalanya. Dia tidak keberatan untuk tidak menghabiskan keabadian bersama, selama dia ada di sampingmu. Ini adalah keinginannya yang terdalam. Tapi kamu begitu egois dan memutuskan sendiri untuk memotongnya. Anda mengatakan itu semua untuknya, sehingga dia bisa aman dan jauh dari Anda, tetapi pernahkah Anda berhenti memikirkan apa yang dia inginkan? Anda memberinya semua yang Anda bisa, tetapi merampok semua yang dia inginkan. Dia hidup dengan baik, tapi dia mungkin juga mati. Tuan Zuo, apakah ini cintamu padanya, keegoisan seperti itu? Mata Zuo Fan bergetar, tubuhnya bergetar, dipenuhi penyesalan saat dia melihat wajah kusam Chu Qingcheng. Aku benar-benar salah. Para kultivator iblis sejati dapat melepaskan diri dari kemunafikan dan tipu daya, tetapi mereka tidak dapat melawan cinta, hahaha. Mata Zuo Fan dipenuhi dengan kesedihan. Iblis seharusnya tidak pernah merasakan keterikatan. Kemelekatan memotong jalur iblis dan menjebakmu. Aku bisa merencanakan apa saja di dunia ini, tapi selalu menjadi tak berdaya di hadapan cinta. Saya menginginkan yang terbaik untuk istri saya, tetapi akhirnya malah menyakitinya. Jika ini adalah serangan balik, maka Zuo Fan mengaku gagal dalam aspek ini. Tidak hanya istrinya yang terluka, tetapi dia juga hancur dalam pertempuran ini. Zuo Fan berdiri dengan tatapan kosong, dengan Sangguan Qingyan dan Wu Qingqiu merasakan sakitnya. Rasa sakit terbesar di dunia adalah memiliki hasil yang berlawanan dari apa yang Anda inginkan. Apa yang dia pikir akan memberinya yang terbaik dari kedua dunia berakhir dengan dia kehilangan segalanya. Sebuah tangan tiba-tiba dengan lembut mendarat di wajah bingung Zuo Fan. Zuo Fan tampak kaget pada Chu Qingcheng, mengusap rambutnya dengan tangan untuk menghiburnya. Sayangnya, mata kosong yang sama itu menatap kembali ke dalam jiwanya. Wu Qingqiu menyala. Saudara Zuo, jangan berkecil hati. Sejak Anda datang, saudari junior Qingcheng telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Saya percaya bahwa selama saudara laki-laki Zuo tetap tinggal, saudari junior Qingcheng pasti akan menjadi lebih baik. Ya, sekarang aku di sini, aku akan membantunya sembuh dan tidak pernah pergi lagi. Menyentuh tangan lembut di rambutnya, Zuo Fan berdiri dan menatap mata Chu Qingcheng saat dia berbicara. Bahkan dalam kematian, aku akan selalu memegang tanganmu. Aku tidak akan membiarkanmu berjalan di bumi sendirian lagi. Sangguan Qingyan dan Wu Qingqiu mengangguk sambil tersenyum. Padahal Sangguan Qingyan merasakan sakit hatinya sendiri. Dia senang Zuo Fan bersatu kembali dengan istri tercintanya, tetapi itu juga penyebab rasa sakitnya. Pada akhirnya, dia mendukung pasangan itu, untuk memiliki reuni yang bahagia dan bersama. Untuk dirinya sendiri, dia merasa hebat meski hanya menjadi bibi Sanzi muda. Sangguan Qingyan tersenyum, lebih cerah dari sebelumnya. Wu Qingqiu tampak kaget saat dia balas tersenyum. Chu Qingcheng juga mulai menunjukkan tanda-tanda senyuman, secercah kehidupan datang dan pergi di matanya yang kosong. Bam! Pintu penjara dibanting hingga terbuka, membuat mereka terlonjak. Mayat berdarah kehilangan lengan dan kaki terbang masuk. Wanita penuh semangat muncul melenggang ke dalam dan berteriak pada Zuo Fan. Brat, kamu baik-baik saja. Aku datang untuk mengeluarkanmu.
Siapa kamu? Ada 30 ahli Genesis Stage di luar. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Wu Qingqiu tersentak. Wanita itu menyeringai. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan oleh 30 tua Genesis yang lemah? Mereka seharusnya bangga bisa memelukku bahkan untuk sesaat. Tapi ada apa dengan desain penjara ini, menempatkan dua bocah Soul Harmony Stage sebagai penjaga di akhir? Saya katakan, mereka semakin busuk, hahaha. Dia melintas di depan keduanya dengan haus darah, siap untuk mengakhiri mereka. Mata Wu Qingqiu membelalak panik. Dengan seberapa kuat penampilannya, dia tentu saja tidak kesulitan berurusan dengan para tetua Genesis di luar, dan diam-diam juga. Dia mematikan. Dia bisa membunuh mereka semudah meremukkan semut dan mereka bahkan tidak bisa mengintip saat melakukannya. Wu Qingqiu menjadi muram dan pucat, menghela nafas. Apa yang salah dengan hari ini, selalu menempatkan mereka dalam bahaya. Berhenti, Yuyu. Saat itulah terdengar teriakan. Jari yang haus darah berhenti dan dia melihat dari mereka ke Zuo Fan. Apa gunanya membiarkan mereka hidup? Bali Yuyu gagal mendapatkan pedang dari Heaven Ceiling Pavilion dan kembali untuk berdiskusi dengan Zuo Fan. Di sana dia menemukan tim mereka terkunci. Jadi sementara kepalanya tidak selalu lurus, kepalan tangannya sudah lebih dari cukup untuk mengimbanginya. Dia membuat keputusan cemerlang untuk menghancurkan Zuo Fan dan meminta rencana dari otak besarnya. Setelah dia terjebak di balik jeruji membuatnya tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka teman yang datang berkunjung, bukan penjaga. Jangan sakiti mereka. Zuo Fan melambai. Entah terbiasa atau tidak, dia benar-benar mendengarkan sambil mengangkat bahu dan menepuk keduanya. Oh, di sisi yang sama, hahaha. Maaf tentang itu, jangan pedulikan itu. Tidak apa-apa, jangan pedulikan sama sekali, hahaha. Wu Qingqiu tampak tegang, menatap Zuo Fan dengan bingung. Apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun ini? Di mana dia menemukan kultivator ini? Apakah dia dari Gunung Iblis juga? Oh, Gunung Iblis. Dengan semua ingatan yang disegarkan, dia lupa bertanya apakah Gunung Iblis itu nyata atau hanya kebohongan belaka. Tapi kemudian melirik Bali Yuyu, Wu Qingqiu tersentak dan menyimpan keraguannya pada dirinya sendiri. Lebih baik tinggalkan untuk nanti. Sangguan Qingyan sangat ketakutan, dia bahkan tidak bisa mengintip. Bali Yuyu mengabaikan anak nakal yang tidak berbahaya dan mengejek. Hei, Steward Qian, apa yang terjadi? Aku keluar kerja sebentar dan kau di penjara. Anda bahkan menyuruh saya datang menghancurkan Anda. Pramugari Qian, apakah pikiran cerdikmu akhirnya kosong sekali saja? Hehehe. Betapa terjebak Anda. Zuo Fan menoleh ke yang lain sambil tersenyum. Lihat wajah ini, izinkan saya memberi Anda pelajaran hidup. Lain kali Anda melihat seseorang seperti ini, Anda harus menginjaknya dan memukulnya tanpa penyesalan. Untuk saat seseorang menjadi sombong atas apapun, Anda akan menyesal karena tidak memukulnya saat Anda bisa. Bali Yuyu cekikikan, tapi kemudian wajahnya tenggelam. 1032. Bali Yuyu mengertakkan gigi dan meludah, "Hajingan busuk, kamu membiarkan mulutmu keluar dan berakhir di penjara. Sekarang aku datang untuk menyelamatkanmu karena kebaikan hatiku, tapi bukannya terima kasih, kamu malah mengejekku. Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak ikut? Lagi pula, siapa yang memintamu?" Zuo Fan mendengus dengan alis terangkat, memegang tangan Chu Qingcheng. "Saya bahkan berharap untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Nona Yuyu bebas untuk pergi. Saya terjebak di sini di balik penghalang dan tidak bisa pergi. Selamat tinggal." Hai, wajah Bali Yuyu berkedut, sangat kesal padanya. Dia datang untuk menyelamatkan tetapi semakin dia melihat, dia menyadari bahwa mereka tidak seperti tahanan manapun yang dia lihat, mereka lebih seperti tamu. "Apakah ini rumahmu? Apakah kamu bebas untuk datang dan pergi sesukamu? Aku bahkan harus melewati para penjaga." Terbakar amarah, Bali Yuyu menghentikan kutukannya ketika dia melihat Zuo Fan berpegangan tangan dengan Chu Qingcheng. Kemarahannya menguap, digantikan oleh kebingungan. "Qian Fan, siapa dia?" "Istriku, istri Anda." Bali Yuyu tersentak, merasakan jantungnya berdetak kencang namun juga masam. Tapi sebagai Raja Pedang, dan khususnya penghasut perang, dia tidak akan membiarkan kelembutan terlihat di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. "Mengapa saya belum pernah mendengar atau melihatnya tentang hal ini?" Zuo Fan memutar matanya. "Siapa kamu bagiku sehingga aku bisa menceritakan semuanya padamu? Untunglah aku bisa bertemu kembali dengan istriku. Aku akan menghargai hari-hari ini, terpenjara di sisinya. Pastikan untuk menjaga adik perempuan Qingcheng, Zuo Fan. Kamu berhutang terlalu banyak padanya setelah bertahun-tahun." Wu Qingqiu berkata sambil tersenyum, lupa ada penyihir tidak sampai 2 kaki jauhnya. Seorang ahli yang menghilangkan lusinan ahli Genesis Stage tanpa suara. Bali Yuyu tampak bingung dan menatap Zuo Fan. "Kalau begitu aku akan mengeluarkanmu dari sini. Kita akan bicara setelah kita aman." "Tidak, pikir
Pikiran istri saya mengalami guncangan dan pertengkaran akan mempengaruhinya. Tinggal di sini jauh lebih baik. Hancurkan saja dia dan kita akan berangkat. Apa katamu? Zuo Fan melotot. Bali Yuyu, dengarkan di sini. Dia adalah istriku, sentuhlah dia dan kamu akan menyesal. Bali Yuyu terkejut karena belum pernah melihat Zuo Fan begitu bertekad. Dia tahu gadis itu sangat penting baginya dan menghela nafas dengan kepala menunduk. Salah satu penjaga menjadi penengah. Tuan, Nona Yuyu hanya memikirkan kebaikan Anda sendiri. Tidak perlu bersikap kejam hanya karena penolakan sederhana, hahaha. Ini bukan tentang tetap tenang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Zuo Fan memegangi Chu Qingcheng saat dia berbicara dengan tekad. Wajah Bali Yuyu menunduk dan mengertakkan gigi. Sang Guanxing menggelengkan kepalanya, merasa sedih. Zuo Fan lebih berhati-hati dengan Chu Qingcheng dibandingkan dengan gadis lain. Kakak senior Wei Hua benar, Zuo Fan dan Chu Qingcheng saling melindungi, dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Wajah Wu Qingqiu berkedut dan menanyakan pertanyaannya yang paling mendesak. Zuo Fan, kamu baru saja menyebut ini Nona Bali Yuyu. Kebetulan sekali dia memiliki nama yang sama dengan Raja Pedang Hujan Dingin di area tengah, hahaha. Itu aku, ini bukan suatu kebetulan. Zuo Fan tetap diam, tetapi Wu Qingqiu dan Sang Guanxing membeku. Frigid Rain Sword King ada di Seabright Sekte dan mendengarkan pria licik ini, tapi untuk apa? Bali Yuyu mengabaikan keterkejutan mereka dan fakta bahwa dia ketahuan. Karena kamu tidak ingin pergi, apa rencanamu? Bukankah Anda bertujuan ke Laut Utara? Bagaimana kamu bisa mencapainya jika kamu terjebak di sini? Saya akan pergi ketika saatnya tepat. Terima kasih sudah peduli. Tapi untuk saat ini, aku ingin bersama istriku. Kamu bisa pergi sekarang. Pergi. Jika aku pergi, siapa yang akan menyelamatkanmu? Bali Yuyu meraung. Menurutmu sembarang orang bisa masuk ke penjara Seabright Sekte? Jika aku pergi, kamu akan mati atau terjebak di sini sampai kamu mati. Itu bukan urusanmu. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan saya untuk pergi ketika saya menginginkannya, atau membawa saya pergi jika saya tidak menginginkannya. Zuo Fan memelototinya, suaranya tidak tercela. Raja Pedang Hujan Dingin, kita semua berada di balik jeruji besi jadi kamu tidak perlu tinggal juga dan bisa kembali melapor ke pedang tak terkalahkan. Hanya ini yang aku lakukan, terjebak oleh Seabright Sekte. Murid Gunung Iblis tidak berarti apa-apa, tidak ketika Gunung Iblis tidak ada. Anda bisa pergi dan mengatakan itu padanya. Misimu sudah selesai. Bali Yuyu menggigit bibirnya, tidak ingin pergi, matanya balas menatap. Kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuanku. Tidak, sekarang pergilah. Zuo Fan menghela nafas. Dengan istriku di sisiku, aku tidak membutuhkan wanita lain yang menyebabkan kesalahpahaman. Sebagai bawahanku, malam ini adalah tugas terakhirmu. Rencananya sukses dan kita bisa berpisah. Saat Anda bersama Baili Yutian, Anda bisa menunggu akhir saya lalu melaporkannya kembali kepadanya. Kamu tidak perlu berada di sini lagi. Bali Yuyu terguncang, dengan perasaan dia dan Sang Guanqing yang tertusuk di hati. Mendengar dia mengatakan tidak ada tempat bagi gadis manapun di sekitarnya selain istrinya membuat mereka sangat terpukul. Bali Yuyu tidak pergi kemana-mana, berbicara dengan dingin. Kamu pikir aku ingin berada di dekatmu? Aku sudah muak sejak lama, tapi dengan penghalang sekte terang laut yang begitu kuat, aku tidak bisa melewatinya. Kamu tidak mendapatkan Heaven Sealing Sword. Menurutmu semudah itu? Bali Yuyu memutar matanya. Pedang penyegel surga berada di balik penghalang yang tidak bisa dipecahkan di paviliun penyegel surga. Ada juga 4 tetua puncak salju, pembela terkuat di wilayah utara, yang mengawasinya. Serangan gabungan mereka akan sulit dihadapi bahkan oleh Ouyang Lingtian. Lalu bagaimana saya harus melakukannya? Bisakah kamu mencurinya? Tidak, jelas sekali. Tapi kamu bisa. Mata Zuo Fan bersinar. Bali Yuyu terdiam. Apakah kamu tuli? Saya tidak bisa mengalahkan keempatnya dan bahkan tidak bisa menembus penghalang. Saya tidak bisa karena saya tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi ahli tingkat Raja Pedang. Tapi kamu memilikinya dan bisa melakukannya untukku. Zuo Fan berkata, pernah mendengar tentang taktik pengalih perhatian. Bali Yuyu merenung dan berseru. Kamu ingin menarik mereka keluar. Tapi mereka sudah hidup selama ribuan tahun. Menurutmu trik sederhana seperti itu akan berhasil? Dan saya masih belum bisa mengatasi penghalang itu. Mengejar mereka pasti akan gagal, itulah sebabnya kita akan menggunakan rencana yang rumit. Mata Zuo Fan bersinar. Karena mereka adalah orang tua yang bijaksana, mereka memiliki banyak hal dan banyak pengaruh. Pernah mendengar rumor menjadi nyata. Raja Pedang Hujan Dingin tampak bingung. Dia memberi isyarat padanya untuk mendekat dan Zuo Fan membisikkan rahasia gelap padanya melalui jeruji. Bali Yuyu memberinya tatapan bingung di akhir. Apakah ini akan berhasil? Karena orang-orang tua begitu terobsesi dengan barang-barang mereka, mereka mudah ditipu, bahkan oleh orang tua yang paling bijaksana sekalipun.
Mata Zuofan berbinar. Bali Yuyu mengangguk dan pergi. Saya akan mencobanya. Tapi jika tidak berhasil, aku akan melampiaskannya padamu. Jangan gagal dengan sengaja hanya untuk menemukanku. Trik ini hanya berfungsi sekali. Jangan sia-siakan usaha dan sel otakku. Jika berhasil, saya tidak akan ketahuan saat kembali ke sini. Bali Yuyu mendengus dan langkah kakinya kini terdengar jauh. Saat penyihir itu pergi, Wu Qingqiu tersentak. Zuofan, apakah kamu berpihak pada kerajaan bintang pedang di wilayah pusat? Ya, kupikir kamu bilang kamu di sini bukan untuk membuat masalah di wilayah utara. Kata Sang Guan Qingyan buru-buru. Zuofan berkata, saya di sini bukan untuk urusan wilayah utara dan saya juga tidak berpihak pada wilayah tengah. Saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Anda sekarang dapat melapor, tetapi jangan mengacaukan rencananya. Anda mendengarnya, bukan? Saya ingin pergi ke Laut Utara dan Sekte Sea Bright tidak akan pernah menurunkan penghalang bagi saya. Saya hanya bisa meminjam Bali Yuyu untuk melemahkan penghalang dan memudahkan saya untuk pergi. Dengan cara ini saya menghemat pil nafas naga, yang bagus, hahaha. Zuofan tersenyum lebar terpampang di wajahnya, membuat keduanya bingung. Di luar penjara, Bali Yuyu tampak geram melihat mayat-mayat itu. Dia menarik napas dalam-dalam, hendak membuang sebuah token, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Itu adalah tanda yang sama yang Zuofan siapkan oleh klan Qian untuknya. Istri Qian Fan, Qian Yu, mengawal barang. Dia mendengar suara-suara di dekatnya dan Bali Yuyu mencengkeram tokennya. Dia mengendus saat matanya berkaca-kaca. Dia menyimpan token itu dan terbang menuju Heaven Ceiling Pavilion. 1033. Bintang-bintang bersinar terang di malam yang tenang ini. Keempat tetua di pavilion penyegel surga duduk di setiap sisi pilar tembaga dengan mata tertutup. Heaven Ceiling Sword masih bersinar biru, memancarkan kekuatan yang diambil oleh penghalang. Boom! Ledakan yang tiba-tiba merobek ketenangan, dan kebakaran besar terjadi 5 km dari pulau Beyond Heaven. Nyala api mencapai tinggi di langit, dengan awan memantulkan warna merah tua. Keempat tetua tersentak bangun, melihat api di kejauhan dan mendengar keributan yang terjadi. Para anggota sekte berlarian untuk menghadapinya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang membuat keributan di dalam sekte? Seorang tetua mengelus jenggotnya. Sesepuh lainnya menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Tidak masalah. Kemungkinan terburuknya, pemimpin sekte dan Ling Tian akan menanganinya. Kami hanya perlu melakukan tugas kami dan menjaga tempat ini. Tidak ada hal lain yang lebih penting selain melakukan bagian kita. Yang lain kembali tenang setelah jeda, hanya duduk diam. Laporan. Namun 15 menit kemudian, teriakan panik terdengar di pavilion. Seorang murid sekte Sea Bright terbang di hadapan mereka berempat dan mulai meratap. Yang mulia, ini buruk. Pedang Invincible dan 5 Raja Pedang telah menerobos masuk. Sea Bright Sekte Ling telah jatuh dan paman senior Ouyang Ling Tian hampir tidak bisa bertahan. Anda harus membantunya, Yang Mulia. Apa? Para tetua yang tenang membuka mata mereka dan menatapnya dengan tidak percaya. Apakah kamu yakin? Bagaimana, ketika penghalang kita tidak bisa dipecahkan? Pedang tak terkalahkan tidak punya alasan untuk berada di sini. Mengapa mereka melakukan serangan mendadak seperti itu, untuk tujuan apa? Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya terlihat ketakutan hingga gila dan tidak bisa tenang. Hei, kamu murid tetua yang mana? Kenapa kamu tidak menjawab? Seorang yang mulia menyipitkan mata dan berteriak dengan curiga. Apakah Anda melihat Invincible Sword dan timnya? Apakah kamu melihat pemimpin sekte mati? Pria itu nyaris tidak mengucapkan sepatah kata pun di tengah ketakutannya. Ya. Keempat tetua itu menggerutu. Ada apa dengan dia bertingkah aneh? Laporan sebelumnya sudah jelas, jadi mengapa dia sekarang sangat gagap? Yang mulia, cepat dapatkan pedang penyegel surga. Teriakan lain terdengar di pavilion sebelum mereka bisa memahami semuanya. Murid kedua bergegas masuk, tampak sedih. Dia merosot di kaki mereka dan mendesak. Paman senior Ling Tian terluka parah. Double Dragon Manor dan klan Sangguan menderita banyak korban dan tidak dapat bertahan. Paman senior meminta Yang Mulia pergi dan membantu dengan pedang suci. Dia kemudian muncrat darah dan jatuh pingsan karena lukanya yang berat. Keempatnya khawatir. Apakah pertarungan di luar begitu sengit? Mereka telah menumpas perlawanan utama. Apakah musuh sekuat itu? Keempatnya tampak terkejut, tetapi mengingat pedang tak terkalahkan, mereka langsung yakin. Dengan monster tua itu yang memimpin penyerangan dan dengan bantuan pedang suci, akan sulit untuk menghentikannya. Tiga tetua menoleh ke yang tertua. Kakak laki-laki tertua. Tetua itu mengerutkan kening, hatinya kacau. Dia pikir hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah memahami apa yang sedang terjadi. Namun semua terjadi begitu cepat sehingga tidak ada waktu lagi, situasi menjadi tidak terkendali dan tidak mampu memahami semuanya. Apa yang harus aku lakukan? Yang Mulia, selamatkan kami.
Ratapan terdengar dari luar. Hati keempat tetua berdebar kencang karena khawatir. Kali ini seorang murid perempuan menyerbu masuk, penuh luka dan matanya berlumuran darah. Dia menangis. Yang mulia, paman senior Ouyang. Keempat tetua itu gemetar, buru-buru bertanya. Apa yang terjadi dengan Ling Tian? Paman senior dibunuh oleh pedang tak terkalahkan. Gadis itu mengejang sekali lagi dan menangis hingga dia jatuh pingsan juga. Keempat tetua tidak lagi memandangnya, masing-masing sangat terkejut. Ouyang Ling Tian, yang terkuat di wilayah utara dan satu-satunya yang menggunakan pedang penyegel surga dengan kekuatan penuhnya, baru saja mati di tangan pedang tak terkalahkan. Masa depan si Bright Sekte kini hancur, ribuan tahun sejarah kejayaannya berakhir dengan tiba-tiba. Keempatnya panik dan hati mereka tenggelam. Kebisingan di luar semakin keras. Seorang tetua tersentak kembali dan berkata, "Kakak tertua, kita perlu membantu sekte ini. Kita tidak bisa duduk diam sementara murid-murid kita dimusnahkan. Tidak ada sekte tanpa mereka." Ya, tapi ada aturan mengenai pedang. Yang mulia tidak lagi duduk-duduk sambil berpikir, menoleh ke pedang penyegel surga dengan ragu-ragu. Pedang tidak akan pernah bisa meninggalkan paviliun, hanya dalam keadaan khusus. Jika kita mengambil pedang maka... Tiga tetua lainnya berteriak, "Kakak tertua, kita tidak punya waktu untuk memikirkan peraturan. Tanpa Heaven Sealing Sword, kita tidak bisa menghentikan Sundering Sword milik Invincible Sword. Apakah Anda mencoba membiarkan dia membunuh lebih banyak dari kita? Ini darurat dan kita tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya sekarang. Apakah kamu takut kehilangan Heaven Sealing Sword?" Yang mulia memandang mereka dan kemudian dia mengangguk. Ya, ini darurat. Menghentikan monster tua itu adalah hal yang utama. Seluruh situasi ini terasa aneh, tapi kita harus bertindak cepat. Dengan mereka berempat bekerja sama dan menggunakan Heaven Sealing Sword, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mata yang mulia bersinar dengan keyakinan. Lepaskan penghalang dan ambil pedangnya. Tiga lainnya mengangguk dan memberi isyarat. Riak mulai menyebar dari penghalang di sekitar pedang. Penghalang kemudian terbuka dan memungkinkan aura dingin pedang penyegel surga menyebar keluar. Kemudian ia mulai bersenandung, bergetar dan melayang di atas pilar tembaga. Yang mulia mengulurkan tangan untuk itu. Suara mendesing. Pedang itu berubah menjadi cahaya dingin dan terbang ke arahnya. Suara mendesing. Gelombang energi pedang perak datang entah dari mana saat itu, menembaki para tetua. Aura menakutkan yang mereka bawa membuat mereka menggigil dan merasakan kematian mengalir di leher mereka. Keempatnya melompat menjauh untuk menghindar. Bam! Saat mereka menyingkir, Heaven Sealing Sword tidak bisa. Dengan suara dentang, senjata suci itu terlempar ke udara. Ia tidak lagi dapat mengetahui di mana yang mulia berada dan hanya berputar di tempatnya. Saat itulah seorang wanita melintas di depan mereka berempat dan meraih Heaven Sealing Sword. Dia mendarat 100 meter dari mereka dan menatap mereka dengan dingin. Dia tidak lain adalah murid perempuan yang datang untuk melapor. Hanya saja dia sekarang mengeluarkan aura mematikan yang bahkan membuat keempat tetua menggigil. "Ah, siapa kamu? Kembalikan pedang penyegel surga." Keempat tetua itu berteriak bersamaan, mengepalkan tangan mereka. Namun, dia membuat pilihan bijak dengan mengabaikannya, menatap pedang suci itu dengan tatapan datar, tanpa kegembiraan apapun yang mungkin dia harapkan. 1034, kakek tua itu telah ada selama ribuan tahun dan pengalihan sederhana tidak akan berhasil. Bahkan jika mereka tertipu, kamu tidak akan mendapatkan pedang penyegel surga dari balik penghalang. Taktik terbaik adalah dengan menggunakan umpan sehingga mereka bisa mengeluarkannya sendiri. Adapun apa yang mungkin mendorong mereka melalaikan tugas mereka dan mengandalkan pedang. Tenang saja, saat sekte berada dalam bahaya besar. Para kakek tua akan mati demi sekte tersebut, itu adalah segalanya bagi mereka, sekaligus satu-satunya pencapaian dan kelemahan mereka. Anda hanya perlu memberi umpan kepada mereka dan semuanya akan beres. Adapun cara melakukannya, metode konfirmasi 3 orang. Saya tahu musang ini cerdik dan sulit ditipu, tapi karena semakin banyak orang yang mengatakan hal yang sama, mereka harus mempercayainya. Betapapun mencurigakannya, sifat manusia tetap sama. Kita bahkan tidak perlu mempercayainya sepenuhnya, cukup menganggap keributan yang terjadi sebagai bahaya besar. Untuk amannya, mereka kemudian akan mencabut pedangnya. Karena tidak ada kebohongan yang sempurna, Anda harus bertindak cepat. Di saat yang panas, para kakek tua itu menjadi 2 orang yang putus asa untuk memperhatikan segalanya. Ditambah lagi yang cenderung dimiliki oleh para ahli kepercayaan diri yang tidak sehat. Hahaha, setelah kamu mengambil pedang, jaga dirimu baik-baik, Raja Pedang Hujan Dingin. Saat dia menatap Heaven Sealing Sword yang diam di tangannya, dia mengingat kembali kata-kata Zuo Fan di benaknya. Bibir Bali Yuyu bergetar, lalu menatap keempat orang itu dengan marah. "Ada apa denganmu, orang tua bodoh? Apakah kamu sebodoh itu hingga tertipu tipuan bodohnya? Apakah otakmu sudah berubah menjadi bubur?" Keempat tetua saling memandang dengan tatapan bodoh. Apa yang dia bicarakan?
Dia mengeluarkan pedang suci dan sekarang menyalahkan kita karena ditipu. Kedengarannya dia tidak ingin melakukannya tetapi terpaksa. Logika miring apa itu? Apakah ada orang di dunia ini yang terpaksa merampok dirinya sendiri? Atau apakah orang ini hanya mengejek kita? Terkutuklah, ini memalukan. Tidak cukup kamu mencuri pedang kami, sekarang kamu harus menghina kecerdasan kami juga. Gadis, siapa kamu? Beraninya kamu mencuri pedang suci kami. Kembalikan sekarang dan kami akan mengampunimu. Para tetua meraung. Bali Yuyu mencemooh tawaran baik hati mereka. Orang-orang tua bodoh, simpan ucapanmu yang tidak jelas itu untuk murid-murid sekte si Brightmu. Anda tidak punya kesempatan untuk menakut-nakuti orang seperti Bali Yuyu. Raja Pedang Hujan Dingin Bali Yuyu. Keempat tetua itu tersentak. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu bisa masuk ke sekte kami? Bali Yuyu menyeringai. Sepertinya sulit untuk masuk ke sini. Aku hanya harus berjalan masuk. Sekarang saya bisa pergi dan tidak ada di antara Anda yang bisa menghentikan saya. Hati-hati di jalan. Bali Yuyu hendak pergi tetapi Heaven Sealing Sword di tangannya mempunyai rencana berbeda, gemetar dan mencoba terbang menjauh darinya. Itu adalah perlawanan dari pedang suci, menghindari siapapun yang tidak berlatih seninya. Bali Yuyu adalah Raja Pedang dan seorang kultivator seni pedang sundering. Dengan 5 pedang Dewa Agung yang memiliki aspek yang sama, dia menuangkan energi pedang petirnya ke dalamnya untuk menenangkannya. Memiliki manusia sebagai penggunanya juga merupakan aspek penting, karena tidak ada niat jahat terhadap mereka. Jika itu adalah binatang suci, pedang dewa akan mengamuk saat mencoba mencabik-cabik binatang itu. Setelah pedang dewa itu terpasang, Bali Yuyu membuat tanda dan menaruhnya di cincinnya. Bali Yuyu, kembalikan atau kamu akan mati di sini. Heaven Sealing Sword kini berada di dalam tas musuh, membuat 4 tetua puncak salju berteriak padanya dan menyerang. Gelombang pedang dingin datang ke Bali Yuyu dari sekelilingnya. Dia menyeringai meremehkan dan memancarkan auranya. Tangannya berkedip dan guntur membelah udara, membelokkan gelombang pedang. Boom! Serangkaian ledakan dahsyat bergema saat paviliun penyegel surga meledak, dan cakrawala berubah warna menjadi keperakan. Ketika debu mengendap dan semua kebisingan mati, 4 tetua puncak salju tidak menemukan tanda-tanda Frigid Rain Sword King. Dia pergi sebelum mereka menyadarinya. Keempat tetua itu cocok bahkan untuk Ouyang Lingtian, membuatnya mustahil untuk mengalahkan mereka. Namun hal yang sama juga berlaku bagi mereka. Dengan kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, mendapatkan pedang dari mereka tidak mungkin, sama mustahilnya dengan keempatnya untuk menghentikannya. Jadi sementara mereka melontarkan ancaman, mereka tahu begitu Bali Yuyu mencapai pedang penyegel surga, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Serangan yang mereka lakukan hanyalah karena tugas. Keempatnya menyaksikan langit malam yang kosong dipenuhi penyesalan. Di area lain, orang-orang mengepung tempat pembakaran itu, termasuk di antara mereka adalah Ouyang Lingtian, Ling Yuntian, dan naga ganda yang mulia. Para murid dan tetua sekte si Bright mengawasi dari samping, memastikan tidak ada yang luput dari perhatian mereka, meski tidak menemukan apapun. Pemimpin sekte Ling, tempat apa ini? Murong Liei mengerutkan keningnya sambil menatap api yang berkobar. Mereka pasti sangat kuat untuk bisa menghancurkan tempat ini dengan begitu cepat, pada tingkat yang terbaik di negeri ini. Tapi apa yang begitu penting di sini sehingga bisa menyebabkan kehancuran seperti itu? Yang lainnya menoleh ke Ling Yuntian. Ling Yuntian menghela nafas. Ini adalah rumah alkimia dari Sekte Terang Laut, tempat banyak pil dimurnikan. Apakah mereka bertujuan untuk melumpuhkan pasokan pil kita? Itu pasti. Mata-mata di wilayah tengah pasti menyelinap masuk dan mulai membuat kekacauan. Bu Xingyun mengangguk dan menangkupkan tangannya. Pemimpin Sekte Ling, tolong gandakan kelompok pencari dan temukan mereka sesegera mungkin. Tampaknya ada lebih banyak dari mereka selain karavan Qian. Kita perlu menahan Qian Fan untuk diinterogasi. Yang lain merenung sedikit dan setuju. Ling Yuntian terdiam, masih berpikir. Ouyang Lingtian tersenyum. Pemimpin sekte, sepertinya kamu tidak melihatnya sebagai serangan mata-mata. Seperti yang kamu katakan, hanya ahli sejati yang bisa melakukan ini, seseorang setingkat kamu. Itu berarti dia hanyalah Raja Pedang. Mata Ling Yuntian bersinar. Tapi bukankah menurutmu menghancurkan rumah alkimia saja terlalu sedikit untuk 9 Raja Pedang yang bersembunyi di antara kita? Jika tersiar kabar, mereka keluar untuk mencuri hanya akan membuat mereka malu. Yang lain mengangguk. Ya, mengapa para ahli seperti 9 Raja Pedang merendahkan diri mereka menjadi seperti ini? Mungkin itu bukan Raja Pedang, tapi ahli lainnya. Murong Sue memikirkan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Orang lain selain 9 Raja Pedang. Pakar dari negeri lain. Selain pengkhianat Tanah Barat dan Tanah Timur, yang hanya tersisa Murong Liei dari Tanah Selatan dan Ouyang Lingtian dari Tanah Utara yang mampu melakukan ini. Apakah kamu mencurigai saudaramu sendiri? Atau maksudmu Ouyang Lingtian akan melakukan ini pada rumahnya sendiri? Hanya Murong Liei yang mengerti,
setelah bertarung dengan Bali Yuyu namun belum mengetahui siapa dia. Sue, maksudmu wanita itu? Murong Sue mengangguk, tapi matanya bersinar karena haus darah dingin. Gemuruh guntur bergema dari Heaven Ceiling Pavilion, mengguncang langit. Pedang penyegel surga. Ouyang Lingtian berteriak dan bergegas menuju ke sana. Yang lain segera menyusul dalam realisasinya. Murong Xie meraih kakaknya dan berkata, "Saudaraku, silakan saja, ada sesuatu yang harus saya lakukan." "Apa?" Murong Lie bingung. "Apa yang lebih penting daripada serangan terhadap Sekte Si Bright? Anda tidak perlu khawatir. Saya hanya akan memeriksa sesuatu dan kembali." "Hati-hati, ada ahli kuat yang bersembunyi di Si Bright Sekte dan itu tidak lagi aman." Murong Lie melihat keinginannya yang tidak menyusut dan mengalah, lalu melanjutkan perjalanannya sendirian. Murong Sue menggertakkan giginya dan bergumam. "Sialan kau, Hajingan. Karavan pedagang kehilangan seorang gadis. Itu pasti dia. Orang itu tidak bisa duduk diam bahkan di penjara, menyebabkan bencana seperti itu tanpa sedikit pun penyesalan. Kali ini dia harus mati. Sebelum Sekte Si Bright mengalami kehancuran lagi dan dia membunuh lebih banyak orang tak berdosa." Boom! Ledakan keras ketiga terdengar malam itu. Langit mulai bergerak lebih cepat dan pecah, membiarkan bintang-bintang bersinar lebih terang di dunia, tanpa hambatan apapun. Orang-orang yang menuju pavilion penyegel surga tersentak dan berhenti untuk melihat dengan kaget. Penghalang terkuat di negeri ini sekarang telah rusak. 1035. Saudara Wu, apa pendapatmu tentang keahlianku? Chu Qingcheng duduk di penjara yang suram, dengan Suo Fan berdiri di belakangnya, dengan lembut menyisir rambutnya yang panjang dan halus, penuh perhatian dan kelembutan. "Baru 1 hari sejak Qingcheng dan aku menikah dan aku terpaksa pergi ke Double Dragon Manor, tidak pernah sempat menyisir rambutnya. Ini mungkin konyol, tapi itu adalah keinginanku. Kalian berdua bisa memberitahuku jika aku melakukan kesalahan." Wajah Wu Qingqiu berkedut. "Zuo Fan, kamu terlalu santai. Frigid Rain Sword King mendengarkanmu dan pergi mencuri Heaven Ceiling Sword. Dia mungkin gagal dan dikejar di sini, Anda akan terlibat dalam urusan area pusat, sehingga Anda tidak bisa keluar hidup-hidup. Dan jika dia berhasil, Sekte Si Bright tidak akan punya cara untuk menghadapinya dan akan membencimu, yang menyebabkan kematian sekali lagi. Aku tidak habis pikir kenapa kamu bisa begitu acuh tak acuh terhadap hal ini. Sepertinya itu bukan masalahmu. Ya, Raja Pedang Hujan Dingin itu ingin mengeluarkanmu dari sini. Anda bisa saja menerimanya dan semuanya akan berakhir. Mengapa kamu tinggal di sini untuk mati?" Sang Guanxing menjadi putus asa. Zuo Fan hanya memperhatikan menyisir rambut istrinya sambil tersenyum. "Agak berantakan. Saya tahu saya belum terbiasa dengan hal ini, saya hanya perlu latihan." "Qingcheng, maaf." "Hei, Zuo Fan, apakah kamu mendengar kata-kata yang aku ucapkan?" "Aku mendengar semuanya." Zuo Fan memutar matanya. "Pertama, sudah kubilang aku tidak tergabung dalam kelompok wilayah pusat, aku punya kepentingan sendiri. Tapi Sekte Si Bright tidak akan mempercayaimu. Apapun." Zuo Fan menyeringai. "Percaya atau tidak, semuanya sama saja dalam hidupku. Lagi pula aku tidak bisa mati, hahaha." Wu Qingqiu bingung. "Apa maksudmu semuanya sama saja? Mereka tidak akan pernah membiarkan mata-mata pusat tetap hidup, selain telah membunuh begitu banyak pakar mereka. Para ahli Genesis Stage di luar itu tidak dibunuh oleh Anda, tetapi karena Bali Yuyu melakukannya untuk menyelamatkan Anda masih akan terlibat. Dalam kemarahan mereka, mereka bahkan akan mengambil nyawa Anda. Ini hanya akan lebih sulit bagi Qingcheng, setelah akhirnya kembali. Kamu sekarang." Zuo Fan memberinya isyarat untuk diam sambil menunjukkan senyuman samar. "Saudara Wu, Anda adalah seorang kultivator yang benar pada intinya, bahkan pemikiran Anda lurus. Baik itu membunuh atau memata-matai, tidak ada yang ada hubungannya denganku. Jika membunuh berarti mati, maka tidak akan ada pembunuhan. Itu tidak lebih dari taktik menakut-nakuti. Yang kuat selalu memangsa yang lemah. Dengan kekuatan yang cukup, tidak ada yang bisa mengambil nyawamu tidak peduli siapa yang kamu bunuh." Zuo Fan mondar-mandir, merawat kunci halus Chu Qingcheng, perhatian lembutnya sangat tidak selaras dengan nada kejamnya. Wu Qingqiu menghela nafas. "Aku tahu itu, tapi kamu sekarang adalah orang yang lemah dan akan dikorbankan. Apakah kamu tidak takut?" "Kenapa aku harus begitu?" Mata Zuo Fan berkilat, menunjukkan senyuman licik. "Jika mereka bisa menyerangku, kamu pikir aku tidak bisa membalasnya? Kecuali mereka cukup terbelakang untuk berpikir seperti remaja bodoh dan mati bersama, mereka tidak akan pernah menyentuhku. Anda benar-benar berpikir bahwa saya begitu terbuka membiarkan mereka menyegel kultivasi saya dan memasukkan saya ke balik jeruji besi tanpa tindakan pencegahan apapun?" Hati Wu Qingqiu mencelos, menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Seringai Zuo Fan berubah menjadi serius ketika dia melihat ke arah Chu Qingcheng. "Saya tidak bisa mati karena saya ingin bertemu kembali dengan istri saya suatu hari nanti. Sekarang aku tidak bisa mati lagi, karena dia membutuhkanku.
Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil nyawaku. Kalau begitu aku akan mengambilnya, iblis. Bam! Saat terdengar ledakan, pintu penjara terbuka dan suara seorang gadis bergema di dalam. Murong Sue muncul dengan cemberut marah, menuruni tangga sambil menatap Zuo Fan yang bahkan tidak berhenti menyisir. Sang Guanxing buru-buru menghalangi adik perempuannya yang baik, melihatnya begitu marah, melakukan apa saja untuk menenangkannya. Saudari Murong, ada apa? Kenapa kamu begitu marah? Kamu berani menanyakan itu padaku. Apakah kamu tidak melihat banyak mayat tetua si Bright Sekte di luar? Menatapnya, untuk pertama kalinya, Murong Sue berteriak pada adik perempuannya yang manis, membuatnya takut. Mengabaikan adik perempuannya yang tergila-gila dengan Zuo Fan, Murong Sue melotot. Gu Yifan, beri aku jawaban. Apakah kamu membunuh orang-orang itu? Terdengar kabar di telingaku bahwa penyembuh abadi dari wilayah selatan, Murong Sue, cerdas dan tajam, tetapi mengapa hari ini kamu begitu lambat? Merawat rambut Chu Qingcheng, Zuo Fan berkata. Yuan Kiku tersegel dan terjebak dalam penghalang ini. Anda memberitahu saya bagaimana saya harus membunuh siapapun. Kamu bodoh atau apa? Murong Sue tersentak dalam kebencian. Kamu mungkin tidak melakukannya, tapi wanita di sekitarmu yang melakukan pembunuhan, bukan? Ya, Zuo Fan terus terang. Murong Sue menggertakkan giginya. Mengapa dia membunuh? Apakah kamu menyuruhnya melakukan ini? Dia melakukannya untuk menghancurkanku. Aku bertanya padamu apakah kamu menyuruhnya membunuh agar dia bisa mengeluarkanmu. Itulah kenapa aku bilang kamu bodoh. Jika aku mengatakan itu padanya, apa yang masih aku lakukan di sini? Aku sudah berada jauh dari sini. Zuo Fan mengangkat alisnya yang menjengkelkan, lebih jauh mengejek gadis yang marah itu. Tidak ada gunanya dia menyelamatkanku, jadi aku menyuruhnya pergi. Jadi kenapa kamu ada di sini, perjalanan ke penjara bawah tanah sekte? Sang Guanxing tidak bisa menahan tawanya. Murong Sue memelototinya dan membuatnya tersentak ketakutan. Namun kemudian dia dengan hati-hati memegang tangan adiknya yang gemetar karena marah, dan memohon. Saudari Sue, itu benar. Wanita itu datang untuk menyelamatkannya ketika kami berada di sini. Namun dia tidak mau pergi, menyadari kejahatannya dan membuka lembaran baru. Bisakah Anda meminta saudara Murong Lie untuk berbicara mewakilinya dengan pemimpin sekte Ling dan membiarkan dia pergi? Lembaran baru, karakternya tidak berubah. Sambil melepaskan tangannya, Murong Sue menatap dengan penuh kebencian pada Zuo Fan. Izinkan saya bertanya, apakah Anda menempatkan wanita itu untuk membuat dua ledakan di sekte itu? Jangan coba-coba menyangkalnya, aku sudah melihat kehancurannya dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain selain ahli tingkat Raja Pedang. Kecuali di area tengah, hanya wanita di sekitarmu yang memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang dia menghilang, itu jelas. Ada 3 ledakan. Zuo Fan memotongnya dengan senyuman jahat. Pertama di tempat yang jauh dari paviliun penyegel surga, yang kedua di paviliun penyegel surga, sedangkan yang ketiga. Seringai Zuo Fan melebar. Dia mengertakkan giginya karena frustrasi dan marah. Penghalang sekte, aku tahu kamulah yang berada di balik semua ini. Ya, aku menyuruhnya melakukannya, bagaimana? Aku akan membunuhmu. Masuknya Zuo Fan yang tidak berperasaan terbukti menjadi pemicu terakhir kemarahan Murong Sue. Dia mengangkat telapak tangannya dan memukul kepala Zuo Fan. Bahkan dengan kultivasinya yang tersegel, dia tetap tidak menunjukkan rasa takut sebelum malapetaka akan datang. Bam! Zuo Fan hanya berdiri di sana sambil tersenyum, tetapi Murong Sue harus mundur 2 langkah dengan tangan gemetar. Matanya semakin membara karena amarah. Celaka! Zuo Fan menyeringai sambil mengetuk udara 3 kali. Nona Murong, lebih baik jangan menyebut dirimu pintar lagi. Kamu lebih bodoh. Saya seorang tahanan di sini Nona, dengan penghalang kuat yang ditinggalkan oleh para ahli Genesis Stage. Meskipun saya tidak bisa keluar, Anda juga tidak bisa masuk. Nona Murong, sebaiknya Anda meminta pemimpin sekte Ling untuk membukanya jika Anda masih berencana membunuh saya. Menilai dari serangan biadab tadi, tanganmu pasti hancur, namun masih tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku. Hahaha, aku minta maaf, sungguh. Disinilah aku, dalam kondisi terlemahku, namun kamu bahkan tidak dapat menyentuhku. Gu Yifan, kamu adalah iblis yang keji. Tunggu saja, kita lihat saja berapa lama sikap sombongmu itu bertahan. Murong Sue memelototi tatapan mengejek Zuo Fan dan mengatupkan giginya lebih keras. Dia kemudian menjentikkan tangannya dan pergi. Saya akan melaporkan semuanya kepada pemimpin sekte Ling, dia akan menangani Anda. Pertama kamu membantai orang-orang di Si Bright Sekte, lalu kamu menghancurkan penghalang mereka. Zuo Fan bahkan tidak bergeming, menatapnya dengan ejekan. Sang Guanxing memulai dan memohon. Saudari Sue, jangan. Dia benar-benar tidak melakukan apapun di penjara. Dia baik. Bagus sekali. Bahkan jika dia tidak bergerak sedikit pun, bencana akan tetap menimpa semua orang, sama seperti yang terjadi di Serene Forest Trading di area pusat. Dia adalah iblis, busuk sampai ke intinya.
Keberadaannya saja sudah keji. Murong Sue mengepalkan tangannya dan pergi dengan gusar, mengabaikan permohonan kakaknya dan bahkan mengutuk. Yaner, apakah kamu sudah ditipu olehnya? Dengan semua yang terjadi di sini, dengan begitu banyak orang tewas, kamu masih memihaknya. Saya tidak akan lagi membantu Anda menyembunyikannya dan melaporkan semuanya. Ah, tidak, Saudari Sue. Sang Guanqing menangis setelahnya dan Wu Qingqiu menghela nafas. Ini adalah kekacauan besar, Saudara Zuo. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak apa-apa, tunggu dan lihat saja. Apakah kamu tidak takut Sekte Si Bright akan mengeksekusimu? Mereka bahkan tidak mau mencoba, apalagi. Zuo Fan tersenyum. Ini hanya memperkuat keselamatan saya. Untuk saat ini saya memiliki 2 bilah dan segera yang ketiga, hahaha. Wu Qingqiu bingung, merasa seperti Zuo Fan telah memasang jaring yang menyebar ke semua orang, membuat mereka gelisah. 1036. Saudari Sue, jangan lakukan itu. Beri dia kesempatan lagi. Diam. Saya telah memberinya banyak kesempatan, itulah sebabnya begitu banyak orang tak bersalah kini mati. Iblis busuk itu harus dibasmi sekarang, sebelum dia menimbulkan bencana yang lebih besar. Saudari Sue, sebenarnya bukan dia, tapi orang yang berada di bawahnya. Siapa yang bertindak sebagai penggantinya? Murong Sue dan Sang Guanqing sedang bertarung sambil berjalan menuju aula utama Sekte Si Bright. Sang Guan Qingyan memohon sementara Murong Sue akan selalu mengesampingkan alasannya, marah besar. Dia adalah wabah. Akhir hidupnya akan menyelesaikan segalanya. Anda tergila-gila padanya dan tidak bisa melihatnya apa adanya. Anda bahkan menyuruh saya mengikuti sandiwara ini. Tapi tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Saya akan membantu dunia ini, demi kebaikan yang lebih besar. Dia melepaskan tangan Sang Guanqing dan menyerbu ke dalam aula utama. Sang Guanqing tampak tidak menentu saat dia mengikutinya. Namun, mereka tidak bisa berkata-kata saat masuk, tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Suasananya tegang dan berat. Udara tebal begitu menyesatkan hingga membuat sulit bernapas. Tidak ada satupun suara, bahkan dari binatang sembarangan pun tidak. Pemimpin Sekte Ling Yuntian memiliki ekspresi gelap di wajahnya, senyumannya yang biasa tidak lagi terlihat. Ouyang Lingtian, Murong Lie, Naga Ganda Agung, dan banyak lainnya juga merasa tegang. Di depan mereka ada 4 orang tua, dilanda rasa bersalah dan menundukkan kepala karena malu. Di lapangan ada 2 murid yang bekerja sama dengan Bali Yuyu dalam menyampaikan laporan. Mereka dicurigai sebagai mata-mata. Murong Sue tampak bingung melihat suasana hati yang berat, tidak lagi berpikir untuk melaporkan Zuo Fan dan malah berbisik kepada Murong Lie. Saudaraku, apa yang terjadi? Mengapa? Benar-benar bencana. Murong Lie menghela nafas, sebenarnya terlihat sedih. Sue, kamu juga merasakannya. Ledakan ketiga datang dari penghalang sekte. Ya, saya telah melakukannya. Apakah seseorang masuk? Sebaliknya, seseorang keluar. Mereka juga mengambil pedang penyegel surga dari wilayah utara. Murong Lie bergidik dan napasnya menjadi lebih panjang. Mata Murong Sue membelalak dan berteriak. Pedang surgawi penyegel surga telah hilang. Bagaimana? Ya, sudah hilang. Itulah satu-satunya alasan mengapa penghalang terkuat di negeri ini bisa hancur. Murong Lie merasa sangat tidak berdaya saat itu. Tangannya berkilat dan memperlihatkan pedang panjang emas yang dilacak oleh api emas. Itu berarti kita hanya memiliki pedang penghancur sebagai satu-satunya senjata melawan pedang tak terkalahkan. Kami sekarang tidak punya harapan sama sekali. Semua orang menundukkan kepala, merasakan kehilangan yang besar. Sangguan Feixiong melirik tusuk gigi berat yang menjadi soaring sword dengan gigi terkatup. Naga ganda yang agung saling memandang dengan rasa bersalah. Mereka mungkin memiliki peluang melawan Invincible Sword sekarang, jika mereka tidak membiarkan Dan Xingchen kabur dengan Vaulting Sword. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena bersikap lunak terhadap muridnya. Padahal tidak ada yang tahu bahwa muridnya tidak memilikinya. Masalah ini menyebabkan naga ganda yang mulia dan Dan Xingchen mengalami kesalahpahaman besar karena Zuo Fan. Pemimpin sekte, ini salah kami karena membiarkan Raja Pedang Hujan Dingin mengambil pedangnya. Pemimpin sekte, kami akan menerima hukuman apapun yang Anda berikan kepada kami tanpa penyesalan. Melihat wajah gelap mereka, rasa bersalah 4 tetua puncak salju semakin bertambah, sampai-sampai mereka membungkuk dalam-dalam dengan air mata di wajah mereka. Atas kerusakan apapun yang disebabkan oleh pengabaian kita terhadap sekte ini, kita pantas menerima hukuman mati. Ling Yuntian mengembalikan busurnya dan membantu mereka berdiri, tidak menyalahkan mereka sedikit pun. Yang mulia, kalian selalu memikul tanggung jawab dan ketekunan. Semua orang di sekte mengetahui hal ini. Ini semua kesalahan pencuri karena menggunakan gangguan keras untuk menyembunyikan kebenaran sambil membawa laporan palsu. Siapapun pasti akan tertipu pada saat-saat putus asa seperti itu. Semakin seseorang setia pada sekte tersebut, semakin mudah bagi mereka untuk mempercayai pengkhianatan tersebut. Yang mulia, tidak perlu menyalahkan diri sendiri.
Saya telah memeriksa kedua murid ini dan mereka bukanlah pengkhianat, dan akhirnya dikendalikan dengan seni iblis yang menyihir. Alis Heiran yang agung bergetar. Seni menyihir bukanlah keterampilan yang luar biasa, karena ahli yang kuat biasanya tidak akan tertipu oleh tipu muslihat seperti itu. Dan bahkan jika berhasil, targetnya akan membosankan dan mudah dikenali. Melakukan trik seperti itu pada 4 pakar puncak Genesis menunjukkan betapa berani dan terampilnya pengguna. Yang Mulia Bai Mei menghela nafas. Ini bukan hanya berani, tapi penuh perhitungan. Keterampilannya kecil, mudah dilihat, namun sangat efektif dalam situasi yang diciptakan. Konfirmasi berulang kali membuatnya dapat dipercaya. Begitu mereka menganggapnya nyata, mereka ditipu. Maka itu hanya masalah menerkam dengan kecepatan tertinggi pada saat yang tepat untuk membuat para tetua mengambil langkah yang salah dan mencuri pedangnya. Yang lain mengangguk dan menghela nafas. Aku pernah mendengar bahwa 9 Raja Pedang sangat kuat, dan itu termasuk Raja Pedang Hujan Dingin. Aku tidak percaya seorang wanita bisa begitu keji dan licik. Dia benar-benar ahli dalam kekuatan dan pikiran. Ling Yuntian menghela nafas panjang. Pedang tak terkalahkan belum datang dan seorang wanita Raja Pedang membuat kami berlarian dengan panik. Lalu saat kita menghadapi pedang tak terkalahkan, bagaimana kita akan melawan? Benar, apa yang akan kita lakukan? Siapa bilang ada yang bisa kita lakukan? Setiap orang diliputi kekhawatiran, tampak suram dan putus asa menghadapi masa depan yang akan segera berakhir. Hanya Sangguan Fei Xiong yang berbicara. Pemimpin Sekte Ling, jangan tertekan. Pencurinya mungkin Bali Yuyu, tapi mungkin bukan dia yang merancang strategi ini. Dari caraku melihatnya, satu-satunya di antara negeri kita yang bisa menghasilkan taktik licik untuk mengendalikan musuh hanyalah Bai Li Jingwei dari Sword Star Empire. Dia pasti sudah merencanakan ini sebelumnya. Kami telah menghadapinya di area tengah dan dia hampir menghancurkan kami dengan strateginya. Itu adalah keputusan yang sangat dekat. Dia benar-benar berbahaya. Bahkan jika itu adalah rencana Bai Li Jingwei, tidak bisakah kita berbuat apa-apa? Kepala klan Sangguan, bagaimana kamu ingin menenangkan kekhawatiranku? Hahaha, maksudku dia terlalu jauh dari area pusat dan tidak bersama Bai Li Yutian. Begitu pertarungan dimulai, apapun bisa terjadi dan dia terlalu jauh untuk memberikan nasihat. Jadi untuk saat ini, lawan kita hanyalah pedang tak terkalahkan. Oh, kepala klan Sangguan benar. Ling Yuntian mengangguk dan menghela nafas. Meskipun pedang tak terkalahkan adalah ancaman besar bagi kita semua, dia menemukan strategi apapun di bawahnya dan akan memberi kita istirahat. Ling Yuntian melihat yang lain mengangguk dan bersantai juga, merasa lega dengan pembicaraan mereka. Murong Sue melangkah masuk saat itu, menangkupkan tangannya. Pemimpin Sekte Ling, saya punya laporan. Sang Guanxing tidak menghentikannya, dia menggelengkan kepalanya karena cemas. Nona Murong, kenapa tiba-tiba mendapat kesopanan? Ling Yuntian kembali tersenyum ramah. Murong Sue berbicara dengan berat. Pemimpin Sekte Ling, dalang di balik pencurian ini bukan dari daerah pusat, tetapi pedagang Qian yang dipenjara, Qian Fan. Ling Yuntian tampak tercengang. Apa katamu? Sue, apa yang terjadi? Beritahu saja kami. Murong Liye mendesaknya. Murong Sue memulai. Pemimpin karavan Qian adalah Steward Qian Fan, tapi saya pernah bertemu dengannya sebelumnya di area tengah. Dia adalah orang yang sama yang menyebabkan bencana di area tengah, si iblis Gu Yifan. Gu Yifan. Sangguan Fei Xiong langsung bereaksi, matanya tampak penuh harap. Gu Yifan ada di sini sekarang. Murong Sue mengangguk. Kemanapun Gu Yifan pergi, bencana akan segera menyusul. Saya bertemu dengannya di wilayah utara ketika saya datang ke sini dan dia juga memiliki penjaga wanita yang kuat yang cocok dengan saudara laki-laki saya. Dia mungkin di penjara, tapi aku baru saja memastikan bahwa dia berada di balik rencana licik untuk mencuri pedang. Kamu bisa bertanya pada saudari Yaner jika kamu tidak percaya padaku. Dia ada di sana, dan dia tahu dia ada di sini jauh sebelum saya. Yaner, apakah yang dikatakan Suir itu benar? Sangguan Fei Xiong menatap putrinya. Wajah Sang Guanxing bergetar dan mengangguk. Gadis bodoh, kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Kamu tahu aku sudah berusaha menemukannya selama ini. Sangguan Fei Xiong mengabaikan semuanya dan bahkan lupa memberi hormat pada yang lain saat dia menyerbu keluar, sambil berteriak. Gu Yifan, kamu hajingan. Apa yang kamu lakukan pada pedangku? Perbaiki sekarang juga. Di mana penjara Sekte Si Bright? 1037. Bam. Di penjara yang suram, Sangguan Fei Xiong memegang pedang merah, menyerbu masuk dan melihat sekeliling dengan mata merah seperti orang kesurupan. Mata lapar itu meluangkan waktu sejenak untuk menemukan buruannya, menatap Zhuo Fan. Apa yang aku bilang? Yang pertama muncul adalah kepala klan Sangguan. Kamu kalah, saudara Wu. Sambil menyeringai, Zhuo Fan hampir tidak peduli menjadi sasaran tatapan tajam itu dan berbicara kepada Wu Qingqiu. Menurut taruhan kami, kamu sekarang berhutang budi padaku. Wu Qingqiu mengangkat bahu. Selama itu tidak bertentangan dengan moralku, aku akan melakukannya, saudara Zhuo. Bam.
Sangguan Fei Xiong tiba di hadapan keduanya dalam satu lompatan besar, lantai batu retak di bawahnya. Terkutuklah kamu, Gu Yifan. Kamu mungkin punya waktu dalam hidupmu, tapi kamu hampir membuatku terbunuh. Kepala klan Sangguan, mengapa kamu mengatakan itu? Zuo Fan mengangkat alisnya. Wajah Sangguan Fei Xiong berkedut, menunjukkan pedang merahnya dan menuduh Zuo Fan. Sialan, berhenti bermain-main. Anda berani menanyakan hal itu kepada saya. Akulah yang seharusnya bertanya apa ini. Apa itu apa? Bukankah itu pedang melonjak milik klanmu? Kelihatannya sangat halus. Apakah bisa? Sangguan Fei Xiong sangat marah, meludah saat dia mengamuk, tetapi tetesan air itu melompat mundur ketika bertemu dengan penghalang, mendarat di wajahnya sendiri. Bahkan sampai ke matanya. Zuo Fan melambaikan tangannya. Kepala klan Sangguan, kenapa begitu bersemangat? Kami bahkan bekerja sama. Persetan dengan kerja samamu. Dia hendak mengoceh lagi, tapi berhenti sebelum dia menyemprot dirinya lagi, dan menelannya. Wu Qingqiu menghela nafas di samping, mengagumi Zuo Fan. Siapa bilang yang perkasa telah jatuh? Saudara Zuo telah menyegel kultivasinya, di penjara, namun masih berbicara dengan kepala klan-klan terbaik di wilayah timur seolah dia memiliki keuntungan. Sepertinya bos besar dari negeri timur ini tangannya diikat oleh juniornya, hahaha. Sambil menyilangkan tangan, Wu Qingqiu menikmati pertunjukannya. Zuo Fan sama tenangnya, penuh perhatian saat dia menunjuk. Kepala klan Sangguan, saya sekarang adalah tahanan dari Sekte Si Bright. Keamanan saya terjamin dengan adanya penghalang penjara. Apapun yang Anda coba lakukan, itu tidak akan berhasil. Jika kamu benar-benar ingin memukulku, maka seperti yang kubilang pada Nona Murong, kamu harus bertanya pada pemimpin Sekte Ling. Atau mungkin Anda bisa memecahkannya sendiri. Dengan kekuatanmu, itu seharusnya bisa dilakukan. Meskipun itu akan sangat tidak sopan bagi Anda sebelum mendapatkan persetujuan. Bukan itu yang dilakukan oleh kepala klan dari klan terbaik di wilayah timur. Gu Yifan, apakah kamu seorang tahanan atau tamu? Penghalang itu jelas-jelas menahanmu di sini, jadi mengapa kamu berbicara seolah-olah penghalang itu melindungimu, seolah-olah kamu adalah penguasa di sini? Apa yang membuat Anda percaya diri? Merasakan ejekan dalam senyuman Zuo Fan, wajah Sangguan Fei Xiong berkedut keras. Zuo Fan menggenggam udara dan matanya bersinar. Dimanapun saya berada, dengan semua yang ada di bawah kendali saya, sayalah penguasanya. Sama seperti sekarang, Anda melihat saya sebagai tahanan di sini, di sel saya, tetapi menurut pandangan saya, kepala klan Sangguanlah yang dipenjara. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan di sini, bahkan merawat istriku. Tapi kepala klan Sangguan tidak bisa mengalahkanku, atau melampiaskannya padaku, semua karena penghalang tipis ini. Hahaha, aku hanya punya beberapa kata untukmu, kamu tidak bisa menyentuhku. Menurutmu siapa di antara kita yang merupakan tahanan sebenarnya? Zuo Fan mengangkat alisnya, lalu berjalan ke arah Qiaoer menjaga Chu Qingcheng. Qiaoer, sisir rambutnya. Kamu jauh lebih baik dalam hal itu daripada aku. Ini pertama kalinya kami melakukannya, jadi kenapa kamu begitu pandai dalam hal itu? Karena kami perempuan, itu bakat, semacam itu. Mulut Sangguan Fei Xiong bergerak-gerak saat Zuo Fan melakukan apapun. Lalu kata-katanya meresap. Anak itu benar, aku lebih terikat di luar. Lagi pula, siapa yang dikunci? Seorang tahanan di luar, yang bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil, sedangkan yang di dalam begitu riang dan menyebalkan tanpa henti. Ada apa dengan dunia ini? Sangguan Fei Xiong merasa tercengang, sekarang menyadari bahwa setelah bertemu dengan bocah ini, dia tidak pernah memegang kendali, tetapi dialah yang dikendalikan. Dia bahkan tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya. Dia harus melampiaskan amarahnya pada dirinya sendiri, menendang dirinya sendiri saat melakukannya. Setelah memikirkannya, Sangguan Fei Xiong memilih untuk menenangkan diri sebanyak yang dia bisa, karena kemarahan tidak membantunya mendapatkan kembali pedang sucinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Gu Yifan, jangan bersikap bodoh padaku. Anda tahu persis mengapa saya marah. Soaring Sword adalah harta karun Tanah Timur. Kami membuat kesepakatan bahwa kami akan membantu Anda jika Anda mengembalikan pedangnya. Ya, dan aku memang memberikannya padamu. Bukankah itu ada di tanganmu? Apa yang kamu bawa hanyalah potongan-potongan kecil. Sangguan Fei Xiong berteriak, mengapa kamu menyegel roh pedang? Saya berencana menggunakannya untuk melawan Invincible Sword. Sekarang aku akan mati tanpa melakukan perlawanan. Bagaimana ini bukan salahmu? Zuo Fan mengangkat alisnya dan mencibir. Kamu akan dikutuk bahkan dengan bantuan pedang melonjak. Karena tidak ada gunanya kamu pergi, aku hanya menyelamatkan hidupmu. Anda harus berterima kasih kepada saya. Persetan, terima kasih. Anda menghancurkan Soaring Sword. Bagaimana itu adil? Menggertakkan giginya, Sangguan Fei Xiong menjentikkan pedangnya dan bertanya. Kamu harus membuka segelnya atau... Bam!
Kali ini rasanya seperti ada massa yang menerobos masuk ke sini ketika semua jenis ahli bergegas masuk ke dalam penjara. Zuo Fan memandang semua orang, lalu menoleh ke Sangguan Fei Xiong sambil tertawa. Kepala klan Sangguan, sejujurnya, saya memang menyegel roh pedang untuk mengambil pedang melonjak dari Sangguan Fei Yun. Saya sangat terburu-buru ketika pergi sehingga saya lupa membuka segelnya. Ini adalah kelalaianku, jadi setelah sekian lama mencoba dan gagal membuka segelnya sendiri, sudah sepantasnya aku melakukannya, untuk menyelesaikan perjanjian kita saat itu. Itu benar, aku juga tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya dapat memahami bahwa Anda gegabah dan perlu menyelamatkan putra Anda, tetapi selama Anda membuka segelnya sekarang, saya akan melupakan semuanya. Kami adalah klan jujur yang menepati janjinya. Sangguan Fei Xiong menyeringai kegirangan. Dia baru saja membuka segel pedang suci itu. Jadi tidak ada alasan untuk meledak marah jika keinginannya terkabul. Kata-kata Zuo Fan membantu meredakan amarahnya. Tapi kemudian Zuo Fan mengalihkan topik pembicaraan dengan senyuman sinis. Segalanya telah berubah sekarang. Jika Anda datang kemarin untuk membuka segelnya, saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Sekarang, saya khawatir hal itu harus menunggu. Apa maksudmu? Kenapa menunggu? Teriak Sangguan Fei Xiong. Zuo Fan mengerutkan bibirnya, menyapukan pandangannya ke orang-orang yang berjalan ke bawah. Karena aku adalah seekor domba lemah dengan 3 bilah di tubuhku. Karena kamu adalah pedang pertamaku, aku tidak bisa menyerahkanmu begitu saja, bukan? Sangguan Fei Xiong menatapnya dengan tajam lalu menoleh ke yang lain dengan anggukan. Sangguan Fei Xiong menghela nafas mengetahui harapannya pupus. Kelompok Ling Yuntian sekarang mendekati Zuo Fan, dengan naga ganda yang mulia tampak sangat terkejut. Sungguh di luar pemahaman bagaimana murid terbaik di wilayah barat yang tewas 5 tahun lalu bisa berakhir di sini, dan menjadi musuh mereka. Mereka meringis, meskipun Zuo Fan tetap tenang dan tidak menghadapi masalah apapun. Qian Fan, pengurus Qian Fan, Gu Yifan, Grandmaster Gu, dan murid terbaik di negeri barat, Zuo Fan, kan. Melihat wajah tenang Zuo Fan, Ling Yuntian tersenyum. Tuan dikenal dengan semua ini. Mana yang lebih tepat untuk memanggilmu? Zuo Fan mengangkat bahu. Jangan ragu untuk memanggilku apa saja, pemimpin Sekte Ling. Meskipun aku sudah semakin terikat dengan Zuo Fan. Baiklah, Tuan Zuo. Ling Yuntian mengangguk. Bisakah Tuan Zuo memberitahu kami secara rinci mengapa dalam kapasitas Anda sebagai murid wilayah barat, Anda belum kembali ke wilayah barat setelah pulih dan malah datang ke wilayah utara? Zuo Fan menjadi serius, matanya berkedip. Saya datang ke negeri ini, dan ke sekte Anda, untuk satu hal, Iblis Laut Utara. Apa? Ling Yuntian dan Ouyang Ling Tian terkejut. Apa yang kamu inginkan dari monster itu? 1038. Zuo Fan mengungkapkan senyuman samar ketika dia menolak untuk menjawab. Itu bukan urusanmu jadi kamu tidak perlu bertanya. Ya, kami tidak peduli dengan masalah pribadimu dan kami juga tidak bisa terlibat dengan iblis laut. Ling Yuntian menghela nafas, lalu matanya berkedip dan melotot. Lalu apa yang Tuan katakan tentang pedang penyegel surga yang dicuri dan penghalang kita dihancurkan? Apakah kamu melakukan ini? Ya, mengapa? Ling Yuntian menatapnya tajam dan berteriak. Pedang penyegel surga adalah harta sekte saya dan kehilangannya akan menyebabkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Tuan berasal dari wilayah barat dan keempat wilayah tersebut mengalami masalah yang sama. Selain itu, kita masing-masing memikirkan masalah kita sendiri, jadi mengapa kamu kemudian melakukan sesuatu yang begitu serius dan mengarah pada nasib tanpa harapan? Karena dia adalah pembawa malapetaka, dingin dan kejam terhadap penderitaan atau nyawa orang lain. Murong Sue berteriak dengan marah. Kasus di wilayah pusat adalah bukti terkuat. Begitu banyak nyawa yang hilang di tangannya namun dia tidak menyesal. Pemimpin Sekte Ling, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Demi kebaikan dunia, dia harus disingkirkan. Atau bencana akan terus muncul. Yang lain saling memandang tetapi mata mereka penuh perhatian, masing-masing dengan idenya sendiri. Bu Xingyun, yang telah melihat Zuo Fan apa adanya, langsung berkata. Nona Murong sangat tepat, dia harus mati. Pemimpin Sekte Ling, dia mengaku mencuri pedang dan harus dijadikan contoh. Pemimpin Sekte Bu, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Anda tidak berada di Sekte Laut Matahari. Ini bukan tempat Anda mengambil keputusan. Ling Yuntian mendengus dan menoleh ke Zuo Fan. Tuan, Anda belum menjawab. Zuo Fan berkata, pemimpin Sekte Ling adalah orang yang tajam. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya bilang saya ingin pergi ke Laut Utara tetapi Sekte Terang Laut memotong jalan menuju ke sana. Satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan mendobrak penghalang tersebut. Hanya untuk itu kamu telah mencuri Heaven Sealing Sword. Hanya, menatap Ouyang Ling Tian, Zuo Fan terkekeh. Ini mungkin terlihat seperti alasan yang tidak masuk akal, tapi ini sangat penting bagi saya. Untuk pergi ke Laut Utara, aku mencuri pedang penyegel surga, aku menghancurkan penghalangmu, dan aku pasti akan menghancurkan sektemu atau 5 negeri jika harus melakukannya.
Bagaimanapun, mereka yang menghentikanku akan dihancurkan. Kamu benar-benar orang gila. Hanya karena itu kamu membahayakan seluruh wilayah utara. Ouyang Lingtian meraung. Kamu bisa saja berkata bahwa kamu ingin pergi ke Laut Utara dan kami akan mengizinkanmu. Sangat mudah untuk menyelesaikannya. Mengapa kamu bersikeras mengambil pedang dan menimbulkan kerusakan seperti itu? Zuo Fan meliriknya dengan nada mengejek. Ouyang senior, apakah Anda benar-benar akan mengizinkan saya jika saya bertanya? Kamu terlalu sederhana. Jika semudah itu, mengapa Sekte Terang Laut didirikan di tepi Laut Utara, memonopoli sumber dayanya? Ouyang Lingtian terguncang mendengar jawabannya. Juga, kamu mungkin menyebut dirimu jujur dan benar, tapi tidak ada yang lebih mulia di sini. Zuo Fan mencemooh. Itu masalah besar, kamu bilang membuka akses ke laut bukanlah apa-apa, permintaan sederhana saja sudah cukup. Namun jika pedang itu tidak pernah diambil, apakah Anda akan menuruti permintaan seorang saudagar belaka? Jawabannya jelas. Bagaimana lagi Anda bisa mendominasi eksploitasi laut? Dengan alasan itu, hasilnya sama saja. Karena Laut Utara Anda terkunci, saya tidak punya pilihan selain membesar-besarkan masalah sederhana seperti melaut yang tidak proporsional. Karena kamu menghentikanku, aku harus menyingkirkanmu terlebih dahulu untuk melanjutkan jalanku. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, jangan salahkan metode ekstrim saya, tetapi keserakahan Anda dalam menghentikan orang lain. Bibir Ling Yuntian bergetar dan mengangguk. Ya, dengan Tuan Zuo sebagai pedagang, persetujuan Anda kemungkinan besar akan ditolak. Jika saya berada di tempat Tuan Zuo, saya akan mencuri pedangnya juga. Pemimpin Sekte Ling, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Hanya karena melaut, seluruh penduduk wilayah utara berada dalam bahaya. Bagaimana mereka bisa membandingkannya? Tatapan mata Murong Sue tidak pernah surut. Hanya untuk dirinya sendiri, dia meludahi kebajikan dan kebaikan. Hatinya bengkok tetapi juga kuat. Dia harus dijatuhkan. Yang lain mengangguk kali ini, tapi kemudian segera menggelengkan kepala. Zuo Fan menyeringai, tidak mempedulikan keselamatannya, bahkan meluangkan waktu untuk mengejeknya. Nona Murong benar-benar pejuang keadilan. Sayang sekali dunia ini tidak dipenuhi oleh orang-orang seperti Nona, yang bertekad membasmi kejahatan. Beberapa tidak menginginkan kematianku. Saya khawatir keinginan Anda tidak akan terkabul. Berpuas dirilah sesukamu. Saya yakin pemimpin Sekte Ling akan menjunjung tinggi prinsipnya dan tahu untuk tidak menunjukkan belas kasihan apapun terhadap iblis seperti Anda. Murong Sue melotot penuh kebencian lalu menangkupkan tangannya dengan harapan. Pemimpin Sekte Ling. Cukup, Nona Murong. Anda tidak perlu mengatakannya. Saya sudah mengambil keputusan. Murong Sue bersemangat, menganggapnya sebagai tanda bahwa Ling Yuntian memihaknya dan akan membawa Zuo Fan ke pengadilan. Tuan Zuo, apakah penjagamu akan kembali? Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, kamu melihatnya sendiri, dia datang untuk membebaskanku, tetapi aku harus merawat istriku agar aku tidak pergi. Namun dia akan kembali, dalam beberapa hari untuk melaut. Bagus, kalau begitu kita tunggu sampai saat itu. Saat dia datang, saya pribadi akan mengantar Anda semua ke laut. Ling Yuntian ragu-ragu sambil menangkupkan tangannya lalu pergi. Ouyang Lingtian dan orang-orang dari Sekte Si Bright juga mengerti dan pergi. Murong Sue tercengang, masih seperti patung. Apa ini? Mengapa dia dibebaskan? Dia membunuh begitu banyak ahli Genesis Stage Anda dan mencuri pedang Anda, tetapi Anda hanya akan melewatinya dan bahkan mengantarnya ke laut. Apa yang terjadi di sini? Murong Sue benar-benar bingung, sementara yang lain tahu mengapa hal ini terjadi. Sangguan Fei Xiong baru saja mengalami bentrokan verbal dengan Zuo Fan dan Zuo Fan tidak terburu-buru membuka segel pedang wilayah timur. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk merasa begitu sedih. Dia bertanya sambil menunjuk pada Soaring Sword. Nak, katakan kapan? Aku akan menunggu. Tunggu aku sebelum laut. Baiklah, tapi sebaiknya jangan lupakan ini lagi. Entah berapa tahun lagi kita bisa bertemu lagi. Sangguan Fei Xiong menghela nafas dan pergi. Naga ganda yang mulia ragu-ragu sebelum berkata, Zuo Fan, kami senang kamu masih hidup. Kami ingin mengetahui apa yang terjadi padamu. Saya memahami kesulitan yang mulia dan Tuan telah menyelesaikan segalanya untuk saya. Saya malah sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menjaga Chu Qingcheng selama ini. Aku belum pernah masuk ke Double Dragon Manor bahkan satu hari pun, tapi aku masih bisa dianggap salah satu dari kalian. Anda dapat menenangkan pikiran Anda, Yang Mulia, saya akan selalu berterima kasih kepada Double Dragon Manor dan wilayah barat. Zuo Fan membicarakan mereka. Naga ganda Yang Mulia mengangguk lega. Mereka takut Zuo Fan akan membenci mereka karena tidak berurusan dengan sekte saat itu dan membiarkan Chu Qingcheng berubah seperti ini. Dengan adanya seorang jenius dari dunia lain yang licik dan monster yang mengawasi mereka dari bayang-bayang, keduanya tidak pernah merasa aman. Namun sekarang, mendengar rasa terima kasih Zuo Fan, mereka akhirnya menemukan Zen.
Setelah beberapa kata lagi, mereka pun pergi. Sekarang yang ada hanya Wu Qingqiu, Sangguan Qingyan, Murong Sui, dan Murong Lie. Murong Sui diliputi kebingungan. Saudaraku, apa ini? Mengapa pemimpin Sekte Ling menunjukkan keringanan hukuman terhadap iblis ini setelah semua luka yang dia timbulkan? Sui pemimpin Sekte Ling bertanggung jawab atas sekte tersebut dan perlu memikirkan semua orang. Murong Lie menarik napas dalam-dalam. Murong Sui berkata, masih bingung. Jika pemimpin Sekte Ling bertindak demi kepentingan semua orang, maka dia harusnya tahu seberapa besar bencana yang dia alami. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Sekarang setelah dia dibebaskan, lebih banyak orang akan terluka. Ya, iblis ini harus dibasmi. Jika saya hidup, lebih banyak lagi yang akan mati. Zuo Fan menggurui. Nona Murong begitu fokus sehingga dia melihat saya apa adanya, iblis sejati yang menyebarkan rasa sakit dan penderitaan. Meskipun Nona Murong ingin melihatku mati, aku punya terlalu banyak keturunan iblis. Aku bisa berdiri di hadapanmu dan memperlihatkan leherku namun kamu tetap tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di sana, hahaha. Apa yang kamu katakan? Bagi mereka yang tidak bisa bicara soal teknologi, aku adalah iblis yang menuai jiwa yang tak terhitung jumlahnya, tapi Ling Yuntian, Ouyang Lingtian, dan bahkan naga ganda yang mulia adalah anak-anakku. Mereka mungkin menyangkalnya, tapi dalam hati mereka tahu bahwa mereka harus menjaga iblis sejati ini tetap hidup. Murong Sui meringis. Zuo Fan melanjutkan terlepas dari perasaannya. Kamu pikir kamu satu-satunya yang cukup pintar untuk melihatku dalam bahaya. Mereka semua tahu, saat saya keluar pasti akan menyebabkan lebih banyak penderitaan di suatu tempat. Sayangnya, tangan mereka terikat. Karena aku mempunyai 3 bilah aneh yang terbang begitu jiwaku meninggalkan tubuhku. Mereka tidak akan pernah melihatnya lagi. Itu sebabnya mereka tidak bisa menyentuhku. 3 bilah. Pertama adalah pedang melonjak milik klan Sangguan. Jika aku mati, Soaring Sword tetap tersegel. Ini berarti jatuhnya klan Sangguan, dan dengan wilayah utara dan timur terperangkap, wilayah lainnya juga akan jatuh. Untuk bilah kedua, Heaven Sealing Sword, sama dengan Soaring Sword. Bilah ketiga, Gunung Setan. Double Dragon Manor sangat ketakutan 5 tahun yang lalu ketika Devil Mountain naik ke panggung dan tidak akan pernah melakukan apapun terhadap murid Devil Mountain. Jangan sampai Devil Mountain akan membakar seluruh tanah barat karena kemarahan. Mata Zuo Fan berbinar. Mereka tidak peduli dengan korban jiwa, hanya tentang mendapatkan pedang penyegel surga dan membuka segel pedang melonjak. Hal ini berdampak pada masa depan mereka. Jeritan massa yang terus-menerus tidak terdengar di telinga mereka karena seluruh fokus mereka tertuju pada penyatuan wilayah. Mereka hanya peduli akan kehilangan status dan sekte mereka, bukan pada jiwa-jiwa malang yang tak terhitung jumlahnya yang kesakitan dan sekarat. Itulah kenapa aku bilang melaporkanku hanya akan memperburuk keadaanmu. Karena kamu terlalu banyak bicara, mereka tidak mau menyentuhku. Saya sekarang seorang tahanan, tapi saya mengendalikan nasib mereka. Bukan aku yang dikurung di sini sekarang, tapi kamu, pejuang yang saleh, terobsesi untuk membunuhku. Bam! 4 tetua puncak salju tiba-tiba muncul dengan wajah muram. Pemimpin Sekte Ling telah memerintahkan kita untuk menjaga Zuo Fan dan yang lainnya. 1039. Murong Sui bergidik ketika dia melihat keempat lelaki tua itu dengan tatapan terguncang. Pemimpin Sekte Ling mengirim Yang Mulia untuk melindungi pencuri pedang dewa. Bagaimana hal itu masuk akal? Apakah mereka takut anteknya akan kembali untuk menghancurkan mereka? Hahaha, Nona Murong, kamu sudah tahu. Aku sudah berjalan berabad-abad yang lalu jika aku mau. Mengapa saya harus tinggal di sini dan bahkan meminta orang-orang bodoh ini mengawasi saya? Zuo Fan mencibir. Lagi pula, Ling Yuntian tahu aku ingin pergi ke laut dan tidak akan pergi meskipun aku bisa atas kemauanku sendiri. Memberikan perlindungan yang kuat pada orang seperti itu hampir tidak masuk akal. Atau apakah kamu masih takut aku akan melarikan diri meski ingin berada di sini? Mata Murong Sui bergetar dan dia mengertakkan gigi. Murong Lie menghela nafas dan menarik tangannya. Sui, ayo pergi. Pemimpin Sekte Ling mengatakan ini demi kebaikan yang lebih besar. Bagaimana bisa begitu? Murong Sui menatap keempat tetua. Senior, aku hanya ingin tahu, apa alasan sebenarnya pemimpin Sekte Ling mengirimmu untuk menjaga seorang tahanan yang tidak ingin melarikan diri? 4 tetua puncak salju bergumam pada diri mereka sendiri, sebelum Yang Mulia menjawab. Nona Murong tajam, pemimpin sekte mengirim kami untuk mengawasinya. Dia mungkin tidak ingin pergi sekarang, tapi bagaimana nanti? Dengan kekuatan luar biasa wanita itu, hanya kami berempat yang bisa menghentikannya untuk menerobos lagi. Adapun alasan lainnya. Yang Mulia ragu-ragu. Alasan apa lagi? Murong Sui mengetahuinya tetapi masih bersikeras untuk mendengarnya. 4 tetua puncak salju menundukkan kepala, memberi Zuo Fan kesempatan untuk merendahkan. Nona Murong, Anda bersikap keras terhadap para senior. Apakah Anda benar-benar ingin merobek sisa keramahan? Hahaha, saya yakin Anda sudah mengetahuinya. Para senior ada di sini untuk menjagaku,
seperti melindungiku. Jangan sampai ada orang yang mendapat ide cemerlang di saat yang panas dan membunuh seseorang yang sangat berharga bagiku, membuat dua pedang dewa hilang dan mengutuk keempat negeri. Terutama ketika seseorang itu mempunyai saudara lelaki yang luar biasa. Seseorang memerlukan perlindungan ekstra, bukan? Murong Sue memelototinya saat bibirnya bergetar, lalu dia menoleh ke empat yang mulia yang diam. Keheningan mereka menjelaskan segalanya. Dengan gusar, dia menyerbu keluar dengan marah dan marah. Murong Liei memandang mereka sekali dan menggelengkan kepalanya sambil mengikutinya. Hanya empat tetua, Tim Zuofan, Sang Guanxing, dan Wu Qingqiu yang tersisa. Aku belum pernah melihat saudari Sue begitu marah. Sang Guanxing menghela nafas, merasa sedih. Wu Qingqiu mengangguk. Dia percaya dia sedang membersihkan dunia kejahatan, demi kebaikan bersama, tetapi orang-orang yang berada di jalur yang sama dengannya mengabaikan mereka, sebenarnya berhati-hati di sekitarnya. Ini mungkin tidak sesederhana kemarahan pada Nona Murong, tapi kekecewaan. Dia datang ke sini dengan keyakinan kuat bahwa kebaikan menang atas kejahatan, hanya untuk mengetahui bahwa dialah satu-satunya yang bersedia menghadapi iblis seperti saya. Kecewa dengan kenyataan adalah hal yang lumrah, hahaha. Zuofan tertawa mengejek. Sang Guanxing memutar matanya dan menyalahkannya. Sejauh ini semuanya baik-baik saja, jadi mengapa kamu harus semakin memusuhi saudari Sue? Saya tidak melakukan apapun, dia memilih untuk menempuh jalan yang sepi ini sendiri. Zuofan berbicara, umat manusia dipenuhi dengan keinginan yang tak ada habisnya. Dan di mana ada keinginan, di situ ada kejahatan. Hanya sedikit orang di dunia ini yang benar-benar memiliki hati yang benar dan baik hati, sementara sebagian besar orang yang menempuh jalan ini tidak akan pernah bisa membebaskan diri dari setan mereka. Dia ingin melangkah lebih jauh dalam jalur pembersihan iblis dan dia harus menanggung kesendirian dan pengkhianatan. Hanya dengan tekun melewati ini dia dapat mencapai puncak kebenaran. Namun karena terlalu kaku, seseorang akan mudah patah. Di dunia ini, para kultivator yang saleh mengalami kesulitan untuk mencapai jalur mereka. Ikuti orang banyak dan hancurkan jalan mereka, baik setan maupun orang benar, selalu menjadi orang asing kemanapun mereka pergi, atau mati di tangan orang lain di dunia yang kacau ini. Namun kebenaran memiliki jalan pintas alami atas jalan setan, setelah tumbuh melampaui lingkaran fana dan urusan duniawi. Menghindari pemanjaan diri dan perasaan terhadap energi dunia adalah cara termudah untuk mencapainya. Itu sebabnya para kultivator setan memasuki dunia dan memahaminya, sedangkan para kultivator yang saleh memasuki dunia dan mengatasinya. Bangkit dari lumpur tanpa noda, bersihkan diri dengan air jernih tanpa ternoda. Jadi saudara Wu, Anda juga seorang kultivator yang saleh, banyak berinvestasi di dalamnya. Itulah sebabnya, sebagai seorang teman, saya menyarankan Anda untuk melihat dunia dengan segala warnanya, lalu kembali berkultivasi dalam pengasingan. Wu Qingqiu merenung dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, Saudara Zuo atas bimbinganmu. Kami juga telah dibimbing. Empat tetua puncak salju mengangguk dan membungkuk di hadapan Zuofan dengan kekaguman dan ketulusan. Tuan adalah seorang kultivator iblis namun kebijaksanaan Anda melampaui itu. Kami berterima kasih atas kata-kata Anda. Karena sekte ini sekarang dalam bahaya, kami terlalu sibuk untuk mengakali mereka. Kami akan mendalami kata-kata ini setelah masalah ini selesai dan, seperti yang dikatakan Tuan, jangan biarkan dunia menghalangi kami. Zuofan memutar matanya. Aku sedang berbicara dengan saudaraku di sini, bukan kamu. Katakan itu pada seseorang yang peduli, Keempatnya duduk di depan sel sambil tersenyum, seperti ahli yang telah melampaui dunia. Wu Qingqiu dan Sang Guanxing terkekeh dan memandang Zuofan dengan hormat. Zuofan tidak mengatakannya secara khusus kepada mereka, tetapi kata-kata bijak sangat berharga, itulah sebabnya para tetua akan menurunkan harga diri mereka dan tunduk padanya. Zuofan adalah teman sejati, mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Sementara orang-orang di ruang bawah tanah mendapat inspirasi, orang-orang di luar masih menuruti kekhawatiran dan urusan mereka. Pemimpin Sekte Ling, apakah kamu benar-benar yakin dia akan mengembalikan pedangnya? Bu Xingyun panik, merengek di telinga Ling Yuntian. Bahkan jika dia mengembalikannya, kamu hanya akan mengabaikan semua kematian yang terjadi di sekte tersebut. Bahkan jika Anda tidak membunuhnya, Anda perlu memberi contoh padanya. Kita perlu melakukan hal yang benar terhadap para tetua yang telah meninggal itu. Si Bright Sekte perlu memperhatikan namanya. Memberinya tatapan frustrasi, Ling Yuntian menghela nafas. Pemimpin Sekte Bu, sekarang aku tahu mengapa Sekte Laut Matahari menghasut Raja Pedang Hujan Dingin untuk menghancurkannya. Masalahnya tidak berhenti pada orang-orang Anda. Pemimpin Sekte Ling, apa maksudmu? Bu Xingyun tampak bingung, hajingan licik itu jelas berada di balik bencana Sun Si Sekte. Apa yang harus saya lakukan? Ling Yuntian memotongnya dengan lambaian. Sebagai penguasa sekte, kita perlu memiliki perspektif. Zuofan sangat licik dan ahli dalam melontarkan kesalahan. Anda juga melihatnya.
Kami mendatanginya dan dia tidak menyangkal apapun, selalu menemukan penjelasan, selalu mendapat jawaban. Namun hal yang paling kami inginkan, tidak kami dapatkan. Pedang melonjak tetap tersegel, pedang penyegel surga masih hilang dan dia masih memiliki pengaruh terhadap kita. Apa saranmu? Siksa dia demi mereka. Dia sudah bergerak, jadi apa yang perlu dipaksakan? Untuk menyelesaikan masalah bagi orang mati. Haha, dia punya 2 kartu kita dan kita sudah mencapai kesepakatan sekarang. Mereka akan segera kembali ke tangan kita. Melakukan hal kecil ini untuk menghancurkan peluang mendapatkan pedang suci, area tengah akan menghancurkan kita. Siapa yang akan disalahkan? Pemimpin Sekte Bu. Bu Xingyun tersedak. Ling Yuntian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pidato Zuofan menyeimbangkan tuntutan dan kompromi, tidak memberi kita kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, dan membiarkan dia mengendalikan negosiasi. Dia telah memperhitungkan semuanya bahkan sebelum itu dimulai. Dia menyuruh pengawalnya melarikan diri dengan Heaven Sealing Sword pedang penyegel surga sebelum kami dapat mengambilnya kembali. Semua kekuatan yang kita miliki tidak dapat membantu mengubah fakta ini. Dia mungkin dipenjara, tapi jika dilihat dari sudut pandangnya, kitalah yang sedang ditarik ke dalam tangannya. Lebih-lebih lagi, Ling Yuntian menoleh ke klan Sangguan dan Naga Ganda Agung dengan kilatan tajam. Dia sangat dekat dengan masyarakat kedua negeri ini, melibatkan banyak orang dan mempengaruhi kepentingan mereka. Mereka tidak akan pernah setuju kita menudingnya. Bukan berarti kami bermaksud demikian, dan merusak peluang kami untuk mendapatkan kembali Heaven Sealing Sword. Dengan demikian, dari 4 negara tersebut, 3 diantaranya telah mencapai kesepakatan diam-diam. Hanya wilayah selatan yang menentangnya. Murong Sue itu memiliki temperamen yang keras kepala, tapi sayangnya, sendirian. Sejak awal, bahkan dengan kultivasinya yang tersegel, kami, mayoritas kuat, tidak dapat menyentuhnya sedikitpun meskipun dia dikelilingi. Dia yakin dengan posisinya. Hati Bu Xingyun mencelos dan hawa dingin menjalar ke dalam dirinya. Itu mengerikan. Dia tidak memberikan apapun sementara kita semua terikat. Ya, wilayah barat telah berubah dan menjadi pria yang tiada duanya. Tapi sekarang dia bukan lagi bagian dari wilayah barat. Melihat naga ganda yang mulia, Ling Yuntian mengerutkan kening dan menghela nafas. Murong Sue menyerbu keluar dari ruang bawah tanah dan pergi dengan marah. Ling Yuntian mengawasinya pergi. Murong Lie mengikutinya, tapi pemimpin Sekte Ling menghentikannya. Dia tidak mempermasalahkan sifat marah seorang gadis, namun ketidakpuasan Murong Lie harus diselesaikan, demi kebaikan aliansi. Ling Yuntian membungkuk dan tampak meminta maaf. Kepala klan Murong, maafkan saya. Heaven Sealing Sword terlalu penting bagi kami dan telah kehilangan kesopanan. Saya tahu, pemimpin Sekte Ling. Aku paling memahami sifat adikku. Pemimpin Sekte Ling melakukan apa yang harus Anda lakukan. Murong Lie mengangguk dengan tenang. Ling Yuntian tersenyum. Kepala klan Murong, aku lega mengetahui kamu adalah orang yang berprinsip. Saya akan menunggu Nona Murong untuk tenang lalu meminta maaf padanya dan memperbaikinya. Laporan. Seorang murid bergegas dengan panik, berusaha memberikan slip giok kepada Ling Yuntian. Pemimpin Sekte, ada laporan penting dari garis depan. Pasukan kerajaan bintang pedang yang dipimpin oleh Raja Pedang Pembelah Naga dan Xing Sen maju ke wilayah utara. Apa? Semua orang tercengang mendengar berita buruk ini. Penindasan Sword Star Empire akhirnya dimulai. 1040. Hujan dingin. Di hutan yang gelap gulita, di bawah awan hitam, Invincible Sword sedang duduk bersila di atas batu dengan mata terpejam. Di hadapannya adalah orang yang paling dikenalnya, berlutut dan menghunuskan pedang dingin dengan penuh hormat. Bali Yuyu telah kembali ke kamp kekaisaran begitu dia mencuri pedangnya, untuk memberikan Heaven Sealing Sword kepada patriarknya. Baili Yutian memberinya tatapan tajam, menyeringai dan memberi isyarat agar pedang suci itu ditembakkan di tangannya. Hahaha, ya, Yuyu, kamu melakukannya dengan baik kali ini, kamu membawa kembali Heaven Sealing Sword. Penghalang si Bright Sekte hanya berupa kertas sekarang. Saya bisa meledakkannya dan mereka akan hancur. Yuyu, prestasimu luar biasa, hahaha. Terima kasih, Patriark, atas perhatian Anda. Saya bersyukur. Bali Yuyu menangkupkan tangannya, lalu ragu-ragu. Patriark dapat melihat bahwa kesuksesan saya adalah karena rencana licik Zuofan. Dia pantas mendapat pujian atas prestasiku, tapi dia sekarang di penjara dan tidak bisa menikmati berkah Patriark. Apakah mungkin untuk menyelamatkannya, Patriark? Mengayunkan pedang untuk merasakannya, Baili Yutian berhenti dan suasana hatinya turun. Zuofan, apakah itu Qian Fan yang berpura-pura? Seorang murid Gunung Iblis yang mengancamku dan 5 Raja Pedang dengan nyawa kami ditangkap oleh beberapa orang tak dikenal di Sekte Terang Laut. Dia hanya bercanda. Patriark, tolong, saya melihat bahwa bahkan dalam beberapa kali dia pindah, setidaknya dia berada di kultivator tahap harmoni jiwa. Memang tidak luar biasa, tapi dia punya tipu muslihat, meski dia suka berjingkrak. Bali Yuyu membungkuk lagi, memohon.
Dengan si Bright Sekte yang menangkapnya dan aku mencuri pedang dewa, mereka pasti akan menghabisinya. Saya tidak tahu berapa lama dia akan bertahan. Saya hanya berharap Patriark akan membantu dalam memberikan pelajaran yang keras kepada Sekte Terang Laut. Tunjukkan kekuatan dan kemurahan hati Patriark dengan mengasuhnya. Dengan menyelamatkan nyawanya, itu akan menjadi dua burung dengan satu batu. Dia akan sangat berterima kasih dan akan bersumpah hidupnya kepada Patriark. Baili Yutian mengangkat alis dan memelototinya. Apakah kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Tidak pernah. Bali Yuyu bergidik dan merangkak di tanah. Baili Yutian mengejek. Saya meminta Anda pergi bersamanya untuk melihat keterampilannya dan batas-batas Gunung Iblis. Sekarang Gunung Iblis sepertinya tidak lagi bisa diatasi seperti sebelumnya. Anak itu sangat lemah, tidak penting. Tapi Patriark, diam. Baili Yutian meraung mendengar kata serunya. Matanya tajam. Baili Yuyu, kamu hanya melanggar lebih banyak aturan dengan tindakanmu. Apakah beberapa hari terakhir ini menyenangkan? Anda berani berdebat dengan saya. Satu-satunya alasan aku mengabaikan pengabaianmu yang berulang-ulang adalah karena kamu membawa Heaven Sealing Sword. Sekarang pergilah. Baili Yuyu ragu-ragu, tapi tetap melanjutkan. Patriark, dia mungkin lemah, tapi sama cerdiknya dengan Perdana Menteri. Dia akan sangat membantu Anda, Patriark. Semua keuntungan dari pedang ini adalah karena dia. Saya hanya meminta agar Patriark menyelamatkan hidupnya dan menginspirasi dia dengan bantuan Anda. Bam! Sebuah kekuatan besar menghantam Bali Yuyu dan mengirimnya terbang menembus puluhan pohon. Dia mendarat dengan keras dan batuk darah akibat benturan tersebut. Tapi matanya tidak lagi menunjukkan kemarahan, melainkan sikap keras kepala. Bali Yuyu, aku sudah bilang padamu untuk diam, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Ini yang kamu dapat karena menentangku. Baili Yutian menunjukkan kekuatannya, rasa haus darahnya yang sedingin es. Bali Yuyu bergidik, hatinya menegang. Suara mendesing. Raja Pedang Guntur muncul di antara mereka saat itu. Melihat situasi dan Bali Yuyu, pria kasar itu bisa mengetahui apa yang terjadi. Dia membungkuk kepada Baili Yutian dan memberikan slip giok. Patriark, Perdana Menteri mengirim kabar. Kita bisa mulai dalam 10 hari. Dengan penindasan dari semua sisi, keempat negeri itu akan segera runtuh. Aku tahu. Baili Yutian mengambil slip giok dan meletakkannya di cincinnya setelah membacanya. Dia kemudian pergi, meski suaranya yang sedingin es masih bergema. 10.000 cambukan. Buat dia mengingat tempatnya. Bali Yulei membungkuk dan berjalan ke arah Baili Yuyu dan membantunya berdiri. Apa yang terjadi? Patriark pasti senang kamu membawakannya pedang penyegel surga, jadi kenapa? Saya meminta Patriark untuk menyelamatkan anak itu, tetapi Patriark menolak. Menyeka bibirnya yang berdarah, Baili Yuyu menghela nafas. Saya pikir Patriark akan setuju melihat pedang penyegel surga di tangan saya, tapi... Baili Yulei mengeluh. Yuyu, kenapa repot-repot? Patriark hanya ingin mengetahui batasannya, dan tidak punya niat lain untuknya. Patriark mengatakan akhir-akhir ini anak itu licik dan harus disingkirkan jika ada kesempatan. Dia menunggu Anda kembali sebelum mengambil keputusan. Dengan tertangkapnya anak itu, maka Patriark tidak takut pada Gunung Iblis. Untung saja dia tidak membunuh anak itu sendiri. Lalu mengapa kamu memintanya pergi? Patriark ingin membunuhnya. Mengapa? Bali Yuyu tersentak kaget. Dia bukan Raja Pedang atau kultivator di tahap genesis tetapi dia memiliki bakat dan keberanian yang luar biasa. Masa depannya tidak terbatas, jadi mengapa Patriark? Baili Yulei menghela nafas. Yuyu, Patriark adalah orang terkuat. Sementara dia menyesali betapa kesepiannya berada di puncak, apakah dia benar-benar ingin dikalahkan? Sebaiknya jangan menganggap serius kesukaannya pada orang luar, seperti Dan Xingchen dan Sangguan Feiyun. Patriark hanya melihat bahwa mereka tidak menimbulkan ancaman baginya. Sementara anak itu, saat kamu pergi, telah mengguncangnya hanya dengan kata-kata. Sikap dan auranya hampir membuat Patriarknya sendiri. Bahkan kami pun tertipu. Itu sebabnya Patriark menghormatinya, tapi juga waspada. Sekarang, dia mengetahui bahwa itu tidak lebih dari tipu muslihat, hanya memberinya lebih banyak alasan untuk membunuh anak itu. Dia hanya menggertak sekarang, tapi potensinya tidak diragukan lagi nyata dan bisa menjadi ancaman. Patriark tidak akan mengabaikannya. Dan Anda bilang dia ahli dalam permainan pikiran dan seni, yang membuatnya sangat menakutkan. Patriark meremehkan Raja Pedang karena mereka tidak akan pernah bisa menghubunginya, bahkan bersama-sama. Baili Jingwei juga diabaikan, dengan pikirannya yang tajam, karena kecerdasan tidak menguasai kekuatan sejati. Dia bisa membunuhnya kapan saja. Namun dengan terampil dalam kedua aspek tersebut, seseorang dapat menguasai dunia. Ini akan menghancurkan aspirasi Patriark. Semakin Anda memohon untuk anak itu, semakin tersegel nasibnya. Patriark harus membunuhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bali Yuyu gemetar, matanya gemetar dan tangannya mengepal.
Bailey Yulei mengerutkan kening. Yuyu, ada yang salah denganmu sejak kamu kembali. Mengapa kamu begitu peduli dengan nasibnya? Sejauh ini Anda selalu menyendiri dan telah membunuh banyak ahli selama berabad-abad tanpa pernah bergeming. Lalu mengapa hanya beberapa bulan bersama anak itu Anda menentang patriark demi dia? Yuyu. Kakak Yulei, aku tidak ingin kesepian. Bibir bawah bali Yuyu bergetar, memohon. Saudara Yulei, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Sekarang patriark ingin membunuhnya, bisakah Anda melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya? Dia pasti akan sangat berterima kasih. Bali Yuyu malah berlutut. Pak, Bailey Yulei mencengkeram lengannya dan menarik napas dalam-dalam. Yuyu, kamu menanyakan hal yang mustahil. Tidak ada yang bisa menghentikan patriark membunuh seseorang. Saudara Yulei, aku mohon. Bali Yuyu menangis, wajahnya sangat bersungguh-sungguh dalam permohonannya. Bailey Yulei menghela nafas. Bangunlah sekarang dan biarkan aku menjatuhkan hukumanmu. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Saudara Yulei, terima kasih banyak atas bantuanmu. Bali Yuyu cerah dan tersenyum terlepas dari lukanya. Bailey Yulei tersenyum masam. Yuyu, kamu benar-benar berubah. Ada baiknya kamu belajar tersenyum.